Alam Kaisar Ilahi menjadi sangat stabil akhir-akhir ini karena perselisihan di 9 alam telah berakhir. Tata letak 9 alam telah banyak berubah, dan kekuatan keluarga besar pasti melemah, dan tidak ada yang bisa mengancam alam Kaisar Dewa. Alam Zhonghuang diserang dan sekarang ditempati oleh keluarga Chen. Orang kuat dan tentara keluarga Feng dan keluarga Qi yang tak terhitung jumlahnya terbasmi, dan beberapa murid elit dan orang kuat yang tersisa melarikan diri ke alam leluhur masing-masing. Setelah Jun Hongye kembali, pola alam Kaisar Bumi segera berubah. Kali ini, keluarga Hao kehilangan 2 inkarnasi, dan semuanya terbasmi dalam pertempuran. Kekuatan mereka sangat berkurang. Jun Hongye memimpin pasukan keluarga Jun dalam serangan mendadak dan menyatukan alam Kaisar Bumi. Ada juga 5 alam kecil seperti alam fantasi spiritual. Karena kematian kepala keluarga Li dan lainnya, 5 alam kecil memanfaatkan kekacauan di 9 alam. Banyak keluarga mengambil tindakan, dan struktur kekuasaan dari 3 antarmuka di 5 alam kecil berubah. Dalam kekacauan ini, banyak orang terbasmi dan terluka, dan kekuatan keluarga besar sekali lagi melemah. Tentu saja, tidak ada yang menyusahkan alam Kaisar Dewa. Bagaimanapun, ada kota Kaisar Ilahi di alam Kaisar Ilahi, yang tidak dapat dipecahkan dalam sejarah. Tidak ada gunanya mengancam keluarga Yan. Itu hanya membuang-buang waktu. Setelah Yan Zhen diam-diam pergi ke alam Doutian, formasi ilahi diaktifkan dan beberapa pintu masuk dan keluar disegel sepenuhnya, sangat sulit untuk masuk ke alam Kaisar Ilahi. Oleh karena itu, alam Kaisar Ilahi sangat damai akhir-akhir ini. Ada banyak nyanyian dan tarian di kota Kaisar Ilahi. Banyak tuan muda dari keluarga Yan bernyanyi dan bernyanyi setiap malam, menikmati kekuatan dan kemuliaan yang dibawa oleh keturunan mereka, dari keluarga Yan. Yan Yi adalah salah satunya. Sebagai putra pertama dari keluarga Yan, Yan Yi telah mencapai tahap tengah keabadian bumi pada usia 30. Yan Yi tidak punya alasan untuk tidak bangga dan menikmati kehidupan yang baik. Malam ini, dia mengadakan jamuan makan untuk para tamu di restoran terbaik di kota Kaisar Ilahi, dan mengundang para wanita muda terbaik dari semua keluarga besar di alam Kaisar Ilahi untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-30. Meskipun alam Kaisar Ilahi milik keluarga Yan, ada juga banyak keluarga. Keluarga-keluarga ini memiliki berbagai hubungan dengan keluarga Yan, atau mereka selalu menjadi pengikut keluarga Yan. Setiap keluarga secara alami sangat mementingkan hari ulang tahun sang pangeran, bagaimana mungkin orang ini, yang mungkin menjadi raja masa depan keluarga Yan, tidak menyukainya. Jadi para tamu berkumpul malam ini, dan banyak pria dan wanita muda yang hadir dengan kostum, mengelilingi Yan Yi. Mendengarkan kata-kata menyanjung yang tak terhitung jumlahnya dan merasakan tatapan memuja dari para wanita muda itu, Yan Yi sedang dalam suasana hati yang baik malam ini dan sering bersulang untuk para tamu. Matanya menatap wanita cantik di dalam dari waktu ke waktu, bertanya-tanya dengan siapa dia akan membiarkan dia tidur malam ini. Tuan Yi, hari ini adalah hari istimewamu. Aku telah menyiapkan hadiah istimewa untukmu. Terimalah. Seorang pemuda tiba-tiba bertepuk tangan, menarik perhatian semua orang. Semua wanita muda di aula berhenti berbicara dan semua memandang pria muda ini. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Yan Yi, dan dia mengangkat gelasnya dari kejauhan tuan muda harimau sangat sopan. Pasti merupakan hadiah yang luar biasa untuk membuat tuan harimau begitu serius. Yi sangat menantikannya. Hahaha. Tuan Tiger tertawa keras, melambaikan tangannya dan berkata, silakan ikuti saya keluar untuk melihatnya. Saya berjanji ini akan membuka mata Anda. Oke, ayo kita lihat. Senyuman di bibir Yan Yi semakin lebar, dan dia berdiri dan memimpin sekelompok orang keluar. Saat dia berjalan keluar, suara alat musik tiup terdengar dengan santai, lalu aliran cahaya menyala di kejauhan dan melayang dengan cepat menuju sisi ini. Semua orang melirik dan tercengang. Karena 5 wanita cantik terbang dari kejauhan. Wanita cantik itu semuanya memiliki sayap seputih salju di punggung mereka. Kulit mereka seperti salju, rambut mereka masih seputih salju, dan mereka mengenakan rok istana seputih salju. Dari kejauhan, mereka sepertinya 5 malaikat telah tiba. Rok istana yang dikenakan oleh 5 wanita cantik harus dibuat khusus, dengan cahaya putih suci samar memancar darinya. Setelah terbang ke udara di depan semua orang, dia mulai menari dengan anggun. Terbang di udara, dan mencocokkan suara alat musik tiup, tampak seperti 5 dewi sungguhan yang menari. Orang baik, salah satu tuan muda memiliki pandangan nafsu di matanya, diam-diam menghela nafas atas kemurahan hati Tuan Tiger. Kelima wanita ini bukanlah wanita biasa, mereka adalah wanita es yang terkenal, kulit mereka licin seperti es hingga ke tulang, dan mereka adalah salah satu pasangan ranjang terbaik. Klan ini sangat langka, dan jika muncul akan langsung disaingi oleh klan besar,
tapi Pak Harimau mendapat 5 sekaligus, bagaimana mungkin hadiah besar ini tidak menyenangkan Yan Yi? Cahaya bulan yang tidak jelas malam ini, bintang-bintang yang kabur, dan langit yang terlihat sedikit redup, semakin menonjolkan kecantikan kelima wanita ini. Jubah pada kelima orang itu memancarkan cahaya putih redup, yang sangat menarik seperti kunang-kunang di langit malam. Selain itu, kelima orang tersebut memiliki paras yang tiada taraf, sosok yang anggun, gerakan yang anggun, dan ekspresi yang suci, mampu menyulut hasrat di hati seluruh pria yang hadir. Mata Yan Yi berbinar saat ini, dan senyuman di bibirnya menjadi lebih kuat. Namun, mata beberapa wanita muda agak redup, malam ini adalah kesempatan bagus untuk berhubungan dengan Yan Yi. Sekalipun dia tidak memiliki status, bisa menjadi wanita Yan Yi akan sangat bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya. Melihat mata Yan Yi saat ini, saya khawatir tidak ada peluang malam ini. Oke. Yan Yi memperhatikan sebentar dan merasa sangat baik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan bersorak keras, dan menatap Tuan Harimau dengan mata yang lebih lembut. Banyak tuan muda yang mengucapkan selamat, yang membuat Yan Yi merasa sangat baik malam ini. Dong, pada saat ini, bel yang tumpul tiba-tiba berbunyi dari utara kota Kaisar Ilahi, loncengnya sangat pelan, tetapi bergema di telinga orang-orang di kota. Ekspresi orang yang tak terhitung jumlahnya sedikit berubah, terutama anak-anak dari keluarga Yan, yang tampak serius karena lonceng kaisar tidak mudah dipukul kecuali terjadi sesuatu yang besar. Tidak ada hal besar yang terjadi akhir-akhir ini. Yan Yi dan beberapa tuan muda dari keluarga Yan saling berpandangan, merasa sedikit ragu di dalam hati, mungkinkah orang yang tidak membuka matanya secara tidak sengaja membunyikan lonceng Tai Huang. Dong, bel tumpul lainnya berbunyi. Kali ini ekspresi Yan Yi dan yang lainnya berubah total, jika bel pertama berbunyi mungkin kebetulan, bunyi bel kedua pasti berarti sesuatu telah terjadi. Dong. Setelah bel berbunyi 3 kali berturut-turut, wajah Yan Yi menjadi sangat jelek. Keturunan keluarga Yan yang tak terhitung jumlahnya di kota Kaisar Ilahi naik ke udara, dan beberapa kepala keluarga besar terbang ke udara, melihat ke arah utara. Dong. Ketika bel ke-8 berbunyi, Yan Yi dan beberapa keturunan langsung keluarga Yan mulai gemetar, dan banyak tuan muda yang mengetahui cerita di dalam juga memiliki kepanikan di mata mereka. Ledakan. Setelah bel ke-9 berbunyi, kaki Yan Yi dan beberapa murid keluarga Yan melemah dan mereka semua berlutut di tanah. 2 anak keluarga Yan segera melolong dan menangis, bersujud ke utara. Raja Klan. Raungan yang menyayat hati terdengar dari segala arah, dan lolongan serta tangisan terdengar di banyak tempat di seluruh kota Kaisar Ilahi. Lonceng Tai Huang biasanya tidak mudah dibunyikan. Sekali dibunyikan akan terjadi sesuatu yang besar. Jika lonceng Tai Huang dibunyikan 9 kali, berarti, Raja masa kini dari keluarga Yan telah meninggal dunia. Yan Zhen telah berkuasa selama ratusan tahun dan memiliki prestise yang tinggi di keluarga Yan. Dia adalah pilar keluarga Yan dan dewa keluarga Yan. Yan Zhen mengenakan baju besi ajaib, memegang senjata ajaib, dan memiliki kekuatan bertarung yang besar, menurut akal sehat. Tidak berlebihan jika dia hidup 1000 tahun lagi, tapi sekarang dia tiba-tiba mati. Semua orang tiba-tiba merasa langit akan runtuh. Kota Kaisar Ilahi berada dalam kekacauan, dengan tangisan dan teriakan di mana-mana, dan kutukan kemarahan di mana-mana. Yan Zhen tidak mungkin mati tanpa alasan, dia pasti dibasmi. Namun, kelima wanita es di udara masih menari, karena mereka adalah budak peliharaan, dan mereka tidak berani berhenti tanpa perintah Tuan Macan. Yan Yi meraung dengan marah, dan tiba-tiba meninju tangannya yang besar, menghancurkan kelima wanita es di udara hingga berkeping-keping. Setelah membasmi 5 orang, ekspresi Yan Yi menjadi sangat ganas, dan dia melihat ke langit dan meraung luli. Keluarga Yan, kami tidak cocok denganmu, kami tidak cocok satu sama lain. Itu pasti luli, itu pasti iblis luli. Ya, keluarga Yan, kita harus mendapatkan kembali pertumpahan darah ini, kita harus mendapatkannya kembali. Semua orang kuat dari keluarga Yan bersatu untuk membasmi alam Doutian. Membasmi Luli, dan membantai semua anggota klan Luli. Yan Yi tidak hanya mengaum, tetapi banyak orang di banyak tempat di kota juga mengaum. Yan Zhen pergi ke alam Doutian dengan tenang. Ini adalah rahasia dunia luar, tetapi banyak anak dari keluarga Yan yang mengetahuinya dengan baik. Yan Zhen memiliki baju besi dan artefak ilahi, serta 4 puncak transformasi ilahi. Kekuatan tempur ini cukup untuk menyapu alam manapun sekarang, bahkan jika dia menyerang alam kaisar di alam kaisar iblis dan alam kaisar. Mengambil langkah mundur, bahkan jika Yan Zhen dan yang lainnya ditipu, dan 4 dewa transformasi puncak lainnya terbasmi,
setidaknya Yan Zhen akan baik-baik saja. Siapa yang dapat menembus armor artefak dan membasmi Yan Zhen? Anak-anak dari keluarga Yan semuanya percaya bahwa tidak ada orang sekuat itu di 9 alam, jadi masalahnya masih ada pada Luli. Saat itu, Luli mampu membasmi koalisi orang-orang kuat dari 9 alam dengan kekuatan satu orang, dan hanya sedikit dari lebih dari 100 orang yang lolos. Ini membuktikan bahwa Luli sungguh luar biasa dan memiliki dukungan serta sarana khusus. Yan Zhen kebetulan pergi ke alam Doutian kali ini, jadi kematiannya tidak dapat dipisahkan dari Luli. Yan Yi melolong kesakitan beberapa kali, dan segera melompat ke udara dan bergegas menuju aula utara. Sebelum dia sampai di sana, dia melihat banyak orang kuat berkumpul menuju sisi ini. Namun, pintu di dalam aula utama tertutup rapat. Meskipun Yan Yi adalah putra pertama keluarga Yan, dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Kekuatannya masih terlalu rendah, dan dia tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam pengambilan keputusan tertinggi keluarga Yan. Ada orang yang berlutut di luar aula utama, banyak yang berwajah marah, banyak yang berwajah sedih, dan bahkan lebih banyak lagi orang yang sedikit panik. Karena Yan Zhen mengenakan baju besi ilahi dan memegang senjata ilahi, dan dia terbasmi, dapatkah kota kekaisaran ilahi diselamatkan? Jika Luli memimpin orang untuk membasmi alam kaisar dewa dan menerobos kota kaisar dewa, seluruh keluarga Yan pasti akan dimusnahkan, bahkan jika mereka melarikan diri ke alam leluhur, mereka akan dibasmi. Keluarga Yan telah mendominasi 9 alam selama jutaan tahun dan telah menyinggung banyak musuh. Setelah kota kaisar ilahi ditembus, keluarga yang tak terhitung jumlahnya pasti akan berkerumun dan menghancurkan air, dan semua orang di keluarga Yan akan ditemukan dan dibasmi satu persatu. Pintu aula utama ditutup rapat, dan para tetua keluarga Yan sedang berdiskusi di dalam. Orang-orang di luar hanya bisa berdiri atau berlutut dengan lesu, menunggu hasil pertimbangan para tetua. Setelah setengah hari, pintu aula utama akhirnya terbuka, dan Yan Hu, tetua tertua dari keluarga Yan yang bertanggung jawab atas kota kaisar ilahi, keluar bersama orang-orangnya. Seorang tetua secara resmi mengumumkan bahwa Yan Zhen telah meninggal dunia dan jimat giok kehidupan Yan Zhen telah hancur berkeping-keping. Para tetua keluarga Yan juga menghubungi Yan Tiangang untuk mengkonfirmasi berita tersebut. Setelah dipilih dengan suara bulat oleh tetua keluarga Yan dan disetujui oleh Yan Tiangang, Yan Hu, tetua tertua dari keluarga Yan, akan menjadi raja generasi baru dari keluarga Yan untuk memimpin keluarga Yan melewati krisis ini. Yan Hu mengeluarkan perintah pertamanya sebagai raja klan, yaitu menyusut sepenuhnya. Evakuasi semua anak keluarga Yan keluar dan kembali ke alam kaisar ilahi, dan atur agar beberapa anak keluarga Yan memasuki alam leluhur. Keluarga Yan akan melakukan yang terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri dan selamat dari bencana ini. Wah, kata-kata Yan Hu menyebabkan keributan di antara anak-anak keluarga Yan. Keluarga Yan tidak hanya memiliki alam kaisar dewa, tetapi juga memiliki banyak antarmuka bawahan. Jika mereka semua mundur ke pertahanan, keluarga Yan akan kehilangan banyak kepentingan, dan di antara kepentingan tersebut adalah kepentingan banyak orang yang hadir. Dan keluarga paling bermartabat di 9 alam dipaksa mengalami situasi yang memalukan oleh satu orang. Setelah penyebaran ini, prestise keluarga Yan akan musnah. Bagaimana mereka bisa menguasai 9 alam di masa depan? Bencana. Namun Yan Yi dan yang lainnya mendengar dua kata ini, Yan Hu tidak mengucapkan kata krisis, melainkan bencana. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Luli sangat kuat, begitu kuatnya sehingga ia bisa menghancurkan keluarga Yan. Tapi kemudian aku memikirkannya, Yan Zhen dibasmi oleh Luli bahkan dengan mengenakan armor senjata dewa, kekuatan tempur Luli saat ini mampu menyapu semua orang kuat di 9 alam. Apakah Luli menerobos ke alam dewa? Ide ini muncul di benak banyak orang, tetapi bahkan pada tingkat dewa diperkirakan akan sulit untuk menembus armor artefak, bukan? Bukan karena tidak ada seorang pun di 9 alam yang menerobos ke alam dewa saat itu. Raja dari generasi keluarga Yan juga berperang. Alam dewa tidak dapat dengan mudah membasmi raja dari keluarga Yan. Luli baru berusia sekitar 30 tahun, kan? Seseorang memikirkan sebuah pertanyaan. Luli baru berusia 18 tahun ketika dia datang ke alam kekaisaran. Pada saat itu, dia berada di alam Junhou. Itu baru 10 tahun lebih, tetapi kekuatan tempur Luli telah mencapai tingkat tertentu, yang mengejutkan banyak orang. Berhenti berbicara, Yan Hu menekankan tangannya yang besar dan berkata ini adalah keputusan aula tetua, kamu hanya perlu melaksanakannya. Selain itu, kirim orang ke penjara angin, penjara kegelapan, penjara jiwa, dan undang semua leluhur yang memiliki telah berkultivasi kembali. Dengan baik, banyak orang yang tergerak lagi. Mereka semua tahu bahwa ada beberapa leluhur yang berkultivasi di penjara es, penjara angin, penjara kegelapan, dan penjara jiwa.
Nenek moyang ini sudah bertahun-tahun tidak mempedulikan urusan keluarga. Sekalipun kita mengundang mereka untuk hal-hal besar yang normal, mereka mungkin tidak akan kembali. Mengundang mereka sekarang menunjukkan bahwa situasinya telah mencapai titik paling serius. Keluarga Yan dengan cepat pindah, dan semua murid keluarga Yan di beberapa dunia kecil pindah, pasukan prajurit di antarmuka itu dievakuasi satu demi satu, dan antarmuka yang ditempati oleh keluarga Yan menyerah begitu saja. Berita itu pasti menyebar. Bagaimanapun, keluarga Yan membuat langkah yang terlalu besar kali ini dan menyerahkan begitu banyak antarmuka sekaligus. Pengintai dari setiap keluarga bukannya tidak berguna. Untuk sementara waktu, 9 alam berada dalam keributan, dan semua orang berspekulasi tentang apa yang terjadi pada keluarga Yan. Mengapa melepaskan begitu banyak antarmuka sekaligus? Setiap keluarga sebenarnya memiliki mata-mata di alam Kaisar Dewa, dan mereka segera menghubungi mata-mata itu untuk menanyakan berita tersebut. Dengan ulah semua pihak, kabar tersebut segera terungkap. Yan Zhen diam-diam membawa orang ke alam Doutian, seluruh pasukan dimusnahkan, dan Yan Zhen tewas dalam pertempuran. Berita ini seperti sambaran petir, membuat banyak orang berkuasa tercengang. Yan Zhen, yang tidak berbeda dengan dewa di hati banyak orang, akankah benar-benar dibasmi? Yan Zhen, yang mengenakan senjata dan baju besi ilahi, sebenarnya terbasmi, itu adalah lelucon besar di dunia. Setelah dikejutkan, banyak keluarga yang tidak bersukacita atas musibah tersebut, namun sama-sama ketakutan. Karena terakhir kali banyak keluarga menyerbu alam Doutian bersama-sama, dan mereka semua memiliki dendam terhadap Luli. Misalnya, setelah Jun Hongye mendengar berita itu, dia mengunci diri di kamar sendirian dan duduk di sana selama 3 jam, akhirnya, dia membuat keputusan yang sama, untuk sepenuhnya mengecilkan kekuatan keluarga Jun, dan pergi ke api penyucian keos untuk mundur. Tolong kembalilah semua orang tua. Karena sebuah berita, 9 alam menjadi gelisah, dan banyak orang yang panik sepanjang hari. Tidak ada lagi yang berani pergi ke alam Doutian untuk mencari masalah, tetapi mereka semua khawatir kapan Lu Li akan pergi ke 9 alam untuk mencari masalah. Satu-satunya orang yang tidak khawatir adalah Chen Wuxian. Bukan saja dia tidak khawatir, dia sebenarnya sangat bersemangat. Dia sangat menantikan Lu Li di dalam hatinya, dia berharap Lu Li akan bergegas ke 9 alam dan menyapu 9 alam, dan kemudian dia akan mendapatkan keuntungan darinya. Banyak tetua keluarga pergi ke api penyucian kekacauan, penjara es, penjara angin, penjara kegelapan, dan penjara jiwa untuk mengundang kembali semua monster tua yang telah berkultivasi di keluarga mereka. Karena Lu Li sendiri, 9 alam menjadi sangat kacau. Banyak orang juga percaya bahwa ketika Lu Li keluar dari alam Doutian suatu hari nanti, akan ada badai berdarah di 9 alam. 9 alam berada dalam kekacauan, tetapi alam Doutian menjadi tenang. Setelah Yan Zhen terbasmi, Lu Li yakin malapetaka telah berakhir. Tentu saja, dia tetap tidak ceroboh dan meminta He Yue untuk memantau semua tempat, bagaimana jika ada orang kuat yang mengintai di keluarga Yan. Setelah Lu Li menyingkirkan senjata ilahi, dan cincin luar angkasa Yan Zhen, dia meminta He Yue memanggil seseorang untuk datang dan mengurus pengaturan pemakaman, sementara dia pergi untuk menyembuhkan lukanya di kota terdekat. Luka-lukanya tidak terlalu serius, ia mengalami depresi dan kelelahan fisik dan mental. Kali ini, karena dia telah melibatkan begitu banyak warga sipil, hatinya terasa berat dan dia merasa sangat menyesal dan bersalah. Selain itu, karena cederanya yang serius, dia tidak memikirkan hal lain, dan diam-diam bersembunyi di kota kecil untuk menyembuhkan dan tidur. Sebelum tertidur, dia mengeluarkan perintah untuk mengumpulkan tulang-tulang semua orang yang mati dan menguburkannya bersama-sama. Selain itu akan dibangun Tugu Roh Kudus, setelah selesai ia sendiri yang akan membawa kepala Yan Zhen ke sana untuk beribadah. Para tetua penegak hukum dan yang lainnya semuanya keluar setelah memastikan aman, Jiang Qiling dan 2 orang lainnya datang. Mereka adalah istri Lu Li dan paling mengenalnya ini adalah saat yang paling menyakitkan bagi Lu Li dan dia membutuhkan penghiburan mereka. Penatua penegak hukum secara pribadi bertanggung jawab atas pengaturan pemakaman, dan Lu Zeng yang serta yang lainnya dikirim satu demi satu untuk berteleportasi ke Yunzu. Jekal dipuji, dan Lu Zeng yang secara pribadi memberikan Yunzu kepada Jekal. Kali ini Jekal memberikan pelayanan yang baik dan banyak membantu Lu Li. Sejumlah besar pasukan dikerahkan untuk mengumpulkan mayat, menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang mati, menenangkan orang-orang yang selamat, dan memberikan kompensasi setelahnya. Lu Li terbangun dan tertidur lagi, merasa pusing selama 7 atau 8 hari, bukan karena lukanya yang terlalu serius, tapi karena dia terlalu lelah.
Setelah dia benar-benar bangun, Jiang Qiling dan yang lainnya mengendarai susunan super teleportasi sepanjang perjalanan. Melihat Luli tertekan, mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya diam bersamanya. Setelah mendapatkan dua artefak dan membasmi musuh yang kuat, Luli tidak merasakan kegembiraan apapun. Dia tinggal di kota kecil selama setengah bulan dan tidak melihat siapapun. 20 hari kemudian, semua mayat dikumpulkan dan dikuburkan bersama, dan monumen Roh Kudus dibangun di sana. Luli akhirnya muncul. Mengenakan jubah hitam, dia memimpin Jiang Qiling dan 3 orang lainnya untuk secara pribadi membungkuk kepada orang mati. Terlebih lagi, Luli berlutut untuk beribadah, menarik banyak orang untuk berlutut juga. Setelah mengeluarkan kepala Yan Zhen untuk beribadah, Luli datang ke monumen Roh Kudus. Dia melihat kata-kata pujian tertulis di atasnya dan berkata dengan sangat tidak puas, ubah kata-kata ini dan jelaskan bahwa orang-orang ini terlibat oleh saya. Jika kamu sudah mati, tolong bantu aku menulis dekrit dosa. Dengan baik, tembakan besar yang tak terhitung jumlahnya terkejut, apakah ini terlalu berlebihan bagi Luli? Bukankah ada warga sipil yang tewas? Perang macam apa yang tidak membasmi siapapun? Belum lagi Luli telah meraih kemenangan besar kali ini, jadi tidak masalah jika melibatkan beberapa warga sipil. Sekarang cukup menguburkan orang-orang ini dengan hikmat, Luli akan ternoda dalam buku sejarah jika dia melakukan kesalahan. Apa? Tidak ada yang mendengarkan perintahku. Melihat sekelompok orang tidak bergerak, Luli menoleh sedikit dan berkata dengan dingin, di belakangnya, sekelompok tetua keluarga Lu dengan cepat bertindak, memoles semua kata di atasnya dan mengukirnya lagi. Setelah semua kata terukir, Luli berbalik, mengamati penonton dan berkata, tidak ada yang bisa menghapus kata ini harus dibiarkan sebagai peringatan bagi generasi mendatang. Orang-orang ini semua mati karena aku. Aku terlalu sombong. Pada awalnya, saya berpikir bahwa meskipun keluarga Yan dikirim lagi, mereka dapat dengan mudah menekannya, tetapi saya tidak menyangka ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Jika kali ini, saya belum cukup beruntung untuk menyadari sesuatu, dan kekuatan saya meningkat pesat, berapa banyak lagi orang yang akan mati di tanah Tiongkok. Jangan menyebut monumen ini monumen Roh Kudus. Sebut saja monumen para pendosa. Hal ini ditinggalkan sebagai peringatan bagi generasi mendatang, untuk tidak menjadi sombong dan tidak meremehkan musuh. Seluruh penonton terdiam, diam-diam mengingat kata-kata Luli. Di mata semua orang, Luli meraih kemenangan besar kali ini. Dia tidak hanya membasmi 4 dewa puncak keluarga Yan, tetapi juga membasmi raja klan keluarga Yan dan merampas 2 artefak. Namun ia tidak menyangka bahwa Luli akan begitu berat hati bahkan mengeluarkan titah untuk berdosa terhadap dirinya sendiri. Ia benar-benar seorang suci yang peduli pada rakyat jelata serta memiliki kebajikan dan kasih sayang yang besar. Luli sekali lagi membungkuk ke kuburan di depannya, lalu mengangkat tangannya dan bersumpah dengan sungguh-sungguh, aku, Luli, bersumpah demi Tuhan sekarang bahwa aku akan pergi ke 9 alam untuk menghancurkan keluarga Yan dan membalaskan dendammu. Jika aku melanggar sumpah ini, biarlah aku, Luli, selamanya jatuh ke api penyucian dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Sumpah yang khusyuk dan kata-kata yang nyaring dan kuat menggerakkan banyak orang di dekatnya. Ada banyak warga sipil berkumpul di sekitar sini, lagi pula yang dikuburkan kali ini adalah warga sipil. Mereka semua berlutut dan menyembah Luli, dalam hati mereka, pria berambut putih dan berjubah hitam tidak berbeda dengan Kaisar Doutian saat itu. Setelah menguburkan orang-orang ini, Luli tidak peduli dengan masalah selanjutnya, dia membawa Jiang Qiling dan yang lainnya kembali ke penjara kayu. Dia berencana untuk menemani mereka bertiga sebentar, menyempurnakan 2 artefak pada saat yang sama, dan kemudian pergi ke 9 alam setelah meningkatkan kekuatan mereka. Dia belum memahami maksud sebenarnya. Dia sudah lama tidak memahaminya. Jelas, dia tidak dapat memahami maksud sebenarnya dalam waktu singkat. Jika dia tidak dapat memahami arti sebenarnya dari tata angin, tentu saja dia tidak akan mampu menerobos ke alam ilahi. Sekarang dia telah mempelajari arti sebenarnya dari membasmi kaisar, dia telah memperoleh 2 artefak lagi, kekuatannya meningkat pesat, dan dia tidak lagi ingin memahami maksud sebenarnya. Selain itu, dia menemukan bahwa ada satu hal lagi yang belum dia lakukan, yaitu menyempurnakan segel mutiara jahat surgawi. Dia menerobos transformasi dewa dan benar-benar dapat menyempurnakan segel mutiara jahat surgawi tingkat pertama yang baru. Dia sangat ingin memahami maksud sebenarnya sehingga dia melupakannya. Dia hampir melupakan mutiara Muyuan, tapi dia bahkan tidak menggunakannya kali ini. Jadi dia berpikir untuk tidak memikirkan maksud sebenarnya dari fusi baru-baru ini, tetapi untuk sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari membasmi kaisar dan menstabilkannya.
Dia percaya bahwa jika dia memahami arti sebenarnya dari membasmi kaisar hingga tingkat yang sangat tinggi, dia juga dapat mencapai alam dewa. Ice Wind Dark Soul Thunder, sebenarnya aku bisa pergi ke Wind Prison. Mungkin di Wind Prison akan lebih mudah bagiku untuk mengintegrasikan arti sebenarnya dari elemen angin. Lu Li memikirkan satu hal. Kecepatan kultivasi Luren Huang di penjara es menjadi jauh lebih cepat. Dikatakan bahwa dia telah mencapai alam transformasi ilahi sangat awal dan akan membuat terobosan besar dalam waktu dekat. Kemudian jika dia pergi ke penjara angin, dia mungkin mudah tersentuh dan akan lebih mudah baginya untuk memahami maksud sebenarnya. Yah, sudah diputuskan. Lu Li mengambil keputusan. Dia menghabiskan beberapa waktu menyempurnakan baju besi dan senjata ilahi, dan kemudian menyempurnakan lapisan segel baru pada mutiara Tianxie sebelum menuju ke penjara emas. Jika dia bisa, dia akan memasuki alam kaisar ilahi, menghancurkan kota kaisar ilahi, dan menghancurkan keluarga Yan. Jika dia tidak bisa menerobos kota kekaisaran ilahi, dia akan pergi ke penjara angin untuk melihat apakah dia bisa menggabungkan niat sebenarnya dan mencapai alam dewa. Dia tidak memasuki mutiara Tianxi, tetapi duduk bersila di lembah bunga sakura untuk berlatih. Energi dalam yang dia kembangkan dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian disuntikkan ke dalam armor senjata dewa, bagian lainnya disuntikkan ke dalam senjata dewa, dan bagian lainnya disuntikkan ke mutiara Tianxi. Setelah memperbaikinya beberapa saat, Lu Li merasa sedikit tenang. Karena Yan Zhen dapat menyempurnakan senjata dan artefak ilahi, dia juga dapat menyempurnakannya, tetapi kecepatan pemurniannya agak lambat. Dia memperkirakan jika dia terus mengembangkan kekuatannya yang dalam dengan seluruh kekuatannya, akan memakan waktu 1 tahun untuk menyegel mutiara Tianxi dan 8 atau 9 bulan untuk menyegel kedua artefak tersebut. 1 tahun. Mata Lu Li menjadi dingin. Dalam waktu 1 tahun, dia akan bisa pergi ke penjara emas dan menemukan cara untuk menyerang 9 alam. Kali ini dia pasti akan membasmi 9 alam dan menjungkir balikannya. Waktunya panjang dan tahun-tahunnya kejam. Setelah Lu Li membasmi Yan Zhen, alam Doutian menjadi damai. Selain itu, Lu Li sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada orang kuat dari 9 alam yang akan datang ke alam Doutian lagi. Para tetua penegak hukum memberitahu alam Doutian sehingga orang-orang dapat sepenuhnya yakin. Meski kali ini terlihat sangat menyeramkan, dunia luar tidak mengetahuinya, dan para tetua penegak hukum mengeluarkan perintah diam-diam untuk mencegah mereka yang mengetahui cerita di dalam agar tidak menyebar. Baru diumumkan kepada publik bahwa orang-orang kuat dari 9 alam datang untuk memprovokasi mereka, tetapi mereka semua pada akhirnya dibasmi oleh Lu Li. Sementara berbagai tempat menjadi tenang, Borderlands terus berperang, dan 4 keluarga besar serta beberapa keluarga besar lainnya memulihkan diri dan tumbuh lebih kuat. Setelah beberapa bulan kekacauan di 9 alam, semua orang secara bertahap merasa lega ketika mereka mengetahui bahwa Lu Li tidak segera muncul di 9 alam. Masuk akal jika Lu Li bisa naik ke 9 alam sekaligus, dan karena dia tidak muncul sekarang, dia mungkin tidak akan muncul dalam waktu singkat. Banyak keluarga yang mengundang kembali leluhur mereka yang telah berkultivasi di beberapa tingkat api penyucian kekacauan, meski Lu Li belum muncul sekarang, bukan berarti dia tidak akan pernah muncul. Dengan monster tua yang bertanggung jawab, setiap keluarga akan merasa nyaman. Alam Kaisar Ilahi mengendalikan 7 atau 8 antarmuka kecil, dan ratusan dunia kecil, semuanya menyerah setelah 3 bulan. Keluarga lain di 9 alam tidak berani memperjuangkannya. Bagaimanapun, situasinya masih belum jelas. Bagaimana jika Lu Li tidak bisa melakukan apapun pada keluarga Yan? Saat keluarga Yan selamat dari bencana ini, siapapun yang berani memanfaatkan situasi kali ini pasti akan dilikuidasi oleh keluarga Yan setelahnya. Chen Wuxian diam-diam mengirim beberapa orang untuk datang ke penjara kayu untuk menanyakan Lu Li, tetapi pintu masuk penjara kayu disegel oleh kemang, dan orang-orang Chen Wuxian tidak bisa masuk, jadi mereka tidak punya pilihan selain menunggu. Lu Li mengambil inisiatif untuk naik. Lu Li sangat santai beberapa bulan terakhir ini. Dia terlalu cemas untuk memahami niat sebenarnya sebelumnya, dan selalu memikirkan hal-hal di dalam hatinya. Dia bahkan lupa memperbaiki mutiara Tianxi. Sekarang dia tidak perlu terburu-buru untuk memahami niat sebenarnya, dia merasa jauh lebih santai. Dia mempraktikkan kekuatan mistik setiap hari untuk menyempurnakan segel mutiara Tianxi dan 2 artefak. Senjata suci lebih sulit untuk dimurnikan, jika itu adalah senjata semi-suci, mungkin bisa dimurnikan dalam waktu setengah bulan. Tentu saja, alasan utamanya adalah Lu Li tidak memiliki kekuatan suci, jika tidak, mungkin akan sangat mudah untuk memperbaikinya. Saat tidak ada pekerjaan, dia mengobrol dengan mereka bertiga dan sesekali berjalan-jalan di lembah bunga sakura. Dulu mereka menemani mereka bertiga bermain-main,
dan kini menemani mereka setiap hari, ketiganya merasa puas. Satu-satunya penyesalan adalah, tidak bisa hamil. Luli putus asa pada saat ini, dia tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa menyelesaikannya di alam Doutian. Hanya dengan pergi ke alam dewa untuk menemukan beberapa orang kuat barulah kita dapat memecahkan misteri dan membantunya menyembuhkan tubuhnya. Waktu berlalu dengan damai, dan sebulan kemudian, putra kedua Ye Luo lahir. Atas saran Lu Hongyu, keduanya memutuskan untuk memberikan anak itu kepada Jiang Qiling dan yang lainnya dan mengadopsinya ke keluarga Lu. Jiang Qiling dan 3 orang lainnya sangat gembira ketika mendengar ini, menurut usia mereka. Jika Luli tidak memiliki masalah, dia seharusnya sudah menjadi seorang ibu sejak lama. Sekarang dia telah mengadopsi seorang putra, Luli memiliki seorang putra, setelah Luli pergi ke alam dewa, mereka juga memiliki rezeki spiritual. Setelah Jiang Qiling dan yang lainnya mendiskusikannya, mereka meminta instruksi Lu Zhengyang, dan akhirnya menyampaikan masalah tersebut kepada Luli dan memintanya untuk membuat keputusan. Luli tidak mempedulikan masalah ini, dia dan Ye Luo adalah saudara, dan putra Ye Luo tidak berbeda dengan putranya. Apalagi Lu Hongyu sering bersama Jiang Qiling, Bai Qiuxue, dan Bai Xia Suang, anak siapa yang berbeda. Setelah Luli mengangguk, Jiang Qiling dan yang lainnya sangat gembira dan meminta Luli menyebutkan nama mereka. Luli memikirkannya dan memilih nama Luan. Dia berharap anak itu akan selamat dan sehat selama sisa hidupnya. Dia tidak meminta kekuatan yang besar, tetapi hanya ingin dia kaya dan sehat untuknya, sisa hidupnya. Jika dia menjadi anak Luli, dia pasti akan kaya dan sehat dalam hidup ini. Di masa depan, dia mungkin akan lebih kuat dari ayah kandungnya, Ye Luo, lagi pula, pengaruh Luli terlalu besar. Jiang Qiling dan yang lainnya meninggalkan Luli ke samping dan mengelilingi Luan kecil sepanjang hari, keluarga Jiang dan keluarga Kong diliputi penyesalan setelah mendengar berita tersebut. Jika saya tahu bahwa mereka akan menemukan seseorang untuk mengadopsi anak untuk Luli, anak itu tidak hanya akan memiliki kekuatan besar di masa depan, tetapi juga membuat hubungan antara keluarga Ye dan keluarga Lu lebih stabil. Luan adalah penghubungnya, antara keluarga Ye dan keluarga Lu. Lu Zhengyang juga sangat senang. Selain itu, Lu Feixue dan Ming Yu melahirkan seorang putri setelah mereka menikah. Akhir-akhir ini, dia tidak suka mengurus banyak hal lagi, dan bergaul dengan cucu dan cicitnya setiap hari. Luli tidak merasa tersisih lagi, selama Jiang Qiling dan yang lainnya bahagia, semuanya akan baik-baik saja. Dia terus menyempurnakan mutiara Tianxi dan 2 artefak, dan ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia memahami maksud sebenarnya dari membasmi kaisar dan maksud sebenarnya dari elemen angin. Tidak ada keraguan bahwa arti sebenarnya dari membasmi kaisar sangatlah kuat, dan makna sebenarnya ini baru saja dimulai. Karena setiap kali dia menggunakan niat sebenarnya untuk membasmi kaisar, aura pembasminya sangat kuat, dan matanya akan berubah menjadi merah darah tanpa sadar. Dia melihat dari darah kaisar pembasmi bahwa kaisar pembasmi melepaskan gerakan membasminya, matanya tidak merah darah, dan tidak ada aura jahat yang kuat di tubuhnya. Cukup lambaikan senjata ajaibnya dengan mudah, seperti mengusir lalat dan nyamuk di sekitar Anda. Oleh karena itu, pemahamannya tentang arti sebenarnya dari membasmi kaisar jelas tidak cukup. Hal lainnya adalah jika dia benar-benar memahami arti sebenarnya dari membasmi kaisar, dia harus mampu menerobos ke alam ketuhanan. Dewa Barbar berkata bahwa jika Anda memahami arti sebenarnya, Anda dapat mencapai alam ketuhanan. 9 bulan kemudian, baju besi ungu di tangan Luli tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu, dan kemudian baju besi ungu itu berubah menjadi hantu dan menghilang di tangan Luli. Bagus. Mata tertutup Luli tiba-tiba terbuka, matanya penuh kegembiraan dan kegembiraan, karena dia memiliki hubungan spiritual dengan baju besi ilahi, dan baju besi ilahi itu disempurnakan olehnya. Dewa Armor muncul. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak dalam-dalam. Kemudian tubuhnya bersinar ungu, dan baju perang ungu yang indah membungkusnya di dalamnya. Helm perang ungu muncul di kepalanya, membuatnya tampak agung, seperti jenderal dewa. Menakjubkan, Luli menggerakkan tubuhnya dan menemukan bahwa kelenturan tubuhnya tidak terpengaruh sama sekali, seperti mengenakan jubah ungu, dan seluruh tubuhnya terasa sejuk dan nyaman. Bagus. Dengan baju besi ilahi, Luli memiliki pertahanan mutlak. Mulai sekarang, dia tidak perlu lagi bersembunyi di mutiara Tianxi, dia bisa menghadapi musuh manapun secara langsung. Setelah berjalan beberapa langkah di dalam ruangan, Luli menyembunyikan armor ilahi di dalam tubuhnya, dan kemudian duduk bersila dengan penuh semangat. Armor ilahi telah disempurnakan dan senjata ilahi siap dengan cepat, mungkin hanya membutuhkan waktu paling lama 3 hingga 5 hari. Dia tidak punya waktu untuk istirahat dan tidak sabar untuk terus menyempurnakan senjata ajaibnya.
Dia percaya bahwa setelah dia menyempurnakan senjata ajaib itu, kekuatan jurus pamungkas untuk membasmi kaisar pasti akan meningkat, senjata ilahi untuk melepaskan jurus pamungkas. Seperti yang diharapkan oleh Luli, setelah hari keempat, pedang di tangannya tiba-tiba bersinar terang. Pedang ini berwarna hitam pekat, sehingga memancarkan cahaya hitam yang sangat indah. Yang bagus, Luli melambaikan senjata ajaib di tangannya dan merasakan kekuatan yang melonjak dan kekuatan yang tak dapat dijelaskan yang terkandung dalam senjata ajaib itu. Ada ekspresi ekstasi di matanya, dengan senjata dan baju besi ilahi, dia tidak memiliki kekurangan dalam menyerang dan bertahan, dan akan lebih mudah untuk menyapu 9 alam. Pergi dan coba kekuatannya. Luli berkeliaran di sekitar ruangan sejenak, merasa sangat bersemangat hingga dia tidak bisa tenang, jadi dia memutuskan untuk keluar dan menguji kekuatan senjata ajaib itu. Mari kita telusuri kembali fungsi senjata ajaib untuk melihat apakah senjata tersebut memiliki kekuatan dan fungsi magis khusus. Cek, di luar hutan di penjara kayu, cahaya pedang berwarna merah darah meraung, dan pohon merah menyala di depannya segera terkoyak sepotong demi sepotong. Cahaya pedang terbang lebih dari 30 mil sebelum berhenti, yang berarti hutan lebih dari 30 mil sepenuhnya terpotong oleh pedang ini. Ini bukan pohon biasa, pohon ini disebut pohon batu api yang artinya sekeras batu yang terbakar. Bahkan jika kaisar manusia biasa ingin menghancurkannya, itu akan memakan waktu. Pohon ini adalah pohon yang paling keras di penjara kayu. Cek, segera cahaya pedang berwarna merah darah lainnya meraung, kali ini cahaya pedang itu jelas sedikit lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Bang bang bang, setiap pohon batu api dipotong di tengahnya, dan kemanapun cahaya pedang lewat, potongan pohon batu api tumbang. Cahaya pedang hampir tidak melambat dan terbang seperti anak panah yang tajam, hanya membutuhkan beberapa tarikan napas untuk menempuh jarak puluhan mil, dan terus terbang tanpa kehilangan momentum. Bum bum bum, setelah terbang sejauh 60 atau 70 mil, cahaya pedang menghilang karena kehabisan energi, semua pohon batu api yang dilewati cahaya pedang terputus. Wah! Suara seru terdengar, dan mulut Cherry Bai Sias Huang terbuka dengan ekspresi terkejut. Dia melihat senjata ajaib di tangan Luli dan kagum, suamiku, senjata ajaib ini bisa menggandakan kekuatannya. Sangat kuat. Dihitung berdasarkan tingkatan, Bai Sias Huang hampir berusia 30-an, tetapi penampilan dan temperamennya tidak berbeda dengan seorang gadis. Bai Sias Huang menjadi lebih sukses akhir-akhir ini. Dia menerobos ke alam kaisar manusia beberapa waktu lalu, dan umur panjangnya mungkin sedikit meningkat. Dia dapat hidup selama 1 atau 2000 tahun tanpa kecelakaan apapun. Dibandingkan dengan umur panjangnya 1 atau 2000 tahun yang lalu, Bai Sias Huang memang dianggap sebagai gadis muda sekarang. Namun, banyak orang berkuasa dalam sejarah yang memiliki umur yang sangat panjang belum tentu bisa hidup selama itu. Bukan karena kecelakaan, tapi mereka menemukan hidup tidak ada artinya dan mencari kematian. Jika dipikir-pikir baik-baik, maka maklum jika setelah sekian lama seseorang akan merasa segala sesuatunya tidak ada artinya karena ia sudah mengalami segalanya. Ketika kamu sudah terlalu tua, keadaanmu tidak akan membaik lagi, teman-teman di sekitarmu akan mati satu persatu, bahkan banyak anak cucumu yang akan mati. Mereka akan merasa mati rasa, membosankan dan membosankan, kesepian dan sentimental, dan perlahan-lahan mereka akan berpikir tentang kematian. Tentu saja, banyak juga monster tua yang tidak mau menyerah. Mereka sering mencari tempat berbahaya untuk dibobol, dan mereka mencari tempat jedi untuk mundur dan menyerang. Misalnya, banyak monster tua di 9 alam akan memilih untuk pergi ke 5 lantai atas api penyucian chaos untuk mengambil risiko dan mencapai alam yang lebih tinggi, tetapi mereka sering kali mati di 5 lantai atas api penyucian chaos. Bai Sias Huang baru berusia 30-an, jadi dia secara alami tidak merasa mati rasa atau bosan dengan kehidupan. Luli keluar dari pengasingan. Ketika dia mendengar bahwa dia datang untuk menguji hasil pertempuran, dia segera mengikutinya dengan penuh semangat. Ya, lumayan. Luli membelai pedang hitam di tangannya, mengangguk puas dan berkata kekuatan gerakan membasmi senjata ilahi ini memiliki amplitudo lebih dari 2 kali lipat. Senjata ilahi memang merupakan senjata ilahi. Mayat dewa keluar. Luli memikirkannya dan melepaskan mayat dewa, lalu memerintahkan kepada mayat dewa, serang aku dengan 50% kekuatanmu. Luli tidak berani membiarkan mayat dewa menyerang dengan seluruh kekuatannya, jika tidak bisa menahannya, tubuhnya akan meledak, dan baju besi dewa ungu cerah muncul di luar tubuhnya. Memanggil, mayat dewa berubah menjadi bayangan dan terbang, meninju Luli dengan pukulan, armor dewa ungu bersinar dengan cahaya. Luli merasakan tubuhnya bergetar dan terlempar ke belakang lebih dari 10 kaki.
Dia mengangguk sedikit. Armor ilahi itu memang kuat dan dia tidak mengalami kerusakan apapun. Hei, mayat ilahi terus menyerang, menjatuhkan Luli dengan pukulan demi pukulan. Pikiran Luli terdiam di dalam armor ilahi. Setelah mengamati beberapa saat, dia menemukan bahwa ada formasi aneh di dalam armor ilahi. Itu melalui mereka formasi di mana mayat ilahi dirobohkan oleh kekuatan yang kuat. Luli agak tertarik dengan formasi ini, dia membiarkan mayat dewa terus menyerang, pikirannya diam di dalam baju besi dewa. Luli dapat merasakan aliran energi yang kuat setiap kali dia menyerang, tetapi energi tersebut akan tersebar melalui formasi di dalam armor ilahi, seperti pukulan yang mengenai air, menyebabkan riak. Ada formasi di dalam formasi. Luli merasakan dengan hati-hati dan menemukan bahwa ada banyak formasi dalam armor ilahi, setelah kekuatan menyebar dari formasi pertama, itu akan mengalir ke formasi lain, diteruskan satu per satu, dan akhirnya dihilangkan sepenuhnya. Sungguh formasi ilahi yang kuat, konstruksi yang aneh dan indah. Luli mengamati sebentar dan mengangguk diam-diam. Dia memikirkannya dan ingin mayat ilahi menyerang dengan seluruh kekuatannya. Mayat ilahi menyerang tiba-tiba dan kali ini tubuhnya terlempar puluhan kaki jauhnya. Kekuatan yang sangat kuat. Luli menutup matanya dan merasakan, dan dia menemukan bahwa kekuatan yang ditransmisikan oleh serangan dari mayat dewa sebenarnya adalah sebuah bola. Begitu masuk, kekuatannya langsung meledak, menghasilkan dampak yang kuat. Tidak heran, mayat ilahi biasa menyerang puncak transformasi ilahi, menghancurkan musuh dengan satu pukulan, dan tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Sekarang Luli mengerti alasan spesifiknya. Ketika mayat dewa menyerang dengan seluruh kekuatannya akan meledak ketika Power Shock Gun masuk. Seorang prajurit biasa akan hancur berkeping-keping jika bola kekuatan dahsyat meledak di dalam tubuhnya. Formasi ilahi ini sangat kuat. Luli merasakan bahwa banyak formasi dalam armor ilahi bergerak pada saat yang sama, dan benar-benar menekan ledakan kekuatan. Selain itu, beberapa formasi dewa sebenarnya mengambil inisiatif untuk menyerap kekuatan serangan mayat dewa, membubarkan dan menyerap kekuatan tersebut, dan dengan demikian dengan mudah menjinakkan kekuatan kekerasan tersebut. Hentikan mayatnya. Luli telah mendeteksi kekuatan pertahanan yang kuat dari armor dewa, jadi tidak perlu terus membiarkan mayat dewa menyerang. Dia menyingkirkan mayat dewa, lalu mengeluarkan senjata dewa dan melepaskan serangan misterius sesuka hati di depannya. Cek, sinar cahaya pedang meraung, Luli menutup matanya dan merasakannya, dan menemukan bahwa memang ada banyak formasi dewa yang aneh di senjata dewa itu. Tampaknya alasan mengapa senjata dewa dapat meningkatkan kekuatan serangannya adalah karena formasi dewa di dalamnya. Sayang sekali Kemang tidak dapat merasakan formasi dewa ini, jika tidak, pasti akan ada peningkatan yang kuat pada formasi terlarangnya. Ia dapat merasakan artefak ini karena telah dimurnikan dan memiliki hubungan spiritual, pikiran spiritual Kemang pasti tidak akan dapat menyelidiki artefak tersebut. Hilang. Setelah beberapa percobaan, Luli merasa puas dan meminta Bai Xias Huang terbang menuju lembah bunga sakura. Bai Xias Huang tidak pergi, dia berhenti dan berkata, "Suamiku, kenapa kamu tidak pergi menemui Xiao Bai?" Xiao Bai berlatih sendiri, betapa menyedihkannya dia. Anak baru. Luli sedikit terkejut, dia menyadari bahwa dia sepertinya sudah lama tidak memperhatikan Xiao Bai. Karena kekuatan tempur Xiao Bai tidak dapat mengimbangi, itu tidak akan membantu dia. Itu sebabnya aku tidak membawa Xiao Bai bersamaku dalam pertempuran baru-baru ini. Xiao Bai sedang berlatih sendirian di Barbarian God Cauldron, kamu belum menemukannya akhir-akhir ini. Memikirkan lelaki kecil itu, Luli merasa lembut di hatinya dan bertanya dengan cepat di mana Xiao Bai. Apakah kamu berlatih baru-baru ini? Apakah kamu masih di dalam kuali Dewa Barbar? Tidak ada yang tersisa. Bai Xias Huang berkata dengan sedih dalam beberapa tahun terakhir, Xiao Bai telah berlatih dengan kuali Dewa Barbar di luar lembah bunga sakura. Setelah saya kembali beberapa kali, saya melihat Anda sedang mundur. Dia meminta saya untuk membawanya ke Jeoyu Island, dan dia berada dalam badai petir sepanjang hari. Pelatihan regional. Dengan baik, Luli merasakan sesuatu di dalam hatinya dan merasa bersalah. Xiao Bai sangat pintar dan sama seperti manusia, ia mungkin menyadari bahwa ia tidak dapat membantu Luli dan berpikir bahwa Luli telah mengabaikannya dan tidak menyukainya lagi, jadi ia mati-matian pergi ke Pulau Jeoyu untuk menyerap guntur dan kilat untuk berlatih. Aku ingin menjadi lebih kuat agar bisa menarik perhatian dan cinta Luli. Ayo pergi ke Pulau Jeoyu. Tanpa berpikir panjang, Luli memutuskan untuk pergi ke Pulau Jeoyu untuk menemui makhluk kecil yang lucu ini dan mengatakan bahwa dia tidak pernah membencinya dan bahwa itu selalu menjadi binatang kecil favoritnya. Pulau Jeoyu masih menjadi wilayah keluarga Wei, pemilik pulau di sini dibasmi bertahun-tahun yang lalu,
dan keluarga Wei menunjuk raja baru yang berada di puncak kerajaan sebagai pemilik pulau. Tidak ada yang terjadi di alam Doutian. Keluarga Wei adalah keluarga pengikut kuil Buddha Agung. Keluarga Kong dari kuil Buddha Agung adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Tentu saja, tidak ada yang berani macam-macam dengan keluarga Wei. Pulau Jiuyu juga sangat damai beberapa tahun ini. Bas, Pulau Jiuyu tiba-tiba bersinar terang dalam susunan teleportasi hari ini, dan itu adalah susunan teleportasi terbesar. Pemilik pulau segera membawa orang-orang keluar untuk menyambutnya. Susunan teleportasi terbesar terhubung ke kota 10.000 Buddha. Untuk dapat menggunakan susunan teleportasi ini, seseorang harus datang. Susunan teleportasi bersinar selama setengah jam. 4 sosok terkondensasi di dalamnya. Mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan mengunci keindahan yang tiada taraf. Kecantikan adalah yang paling mudah untuk menarik perhatian. Kecantikan ini mengenakan gaun panjang yang cantik, temperamennya anggun, dan kecantikannya adalah yang terbaik. Namun konsentrasi pemilik pulau masih bagus, dan dia segera membuang muka dan melirik ke arah pria perkasa di sebelahnya. Setelah sekilas, dia ketakutan, karena pria tersebut adalah raja dari keluarga Wei. Ketika dia menyapu ke arah orang-orang di sebelahnya lagi, dia semakin ketakutan karena ada seorang lelaki tua yang agung berdiri di sampingnya, yang sebenarnya adalah raja dari keluarga Kong. Saat dia melihat orang terakhir, kakinya gemetar dan dia berlutut. Potret pria itu telah lama terpampang di seluruh kota di Tiongkok. Dia adalah penguasa istana pembasmi iblis dan penguasa alam Doutian. Lu Li. Celetuk. Sekelompok sersan semuanya berlutut, dengan ekspresi hormat dan antusias di wajah mereka pemilik pulau memimpin dan berkata, "Lihat istana Tuan Lu, Tuan Kong, Raja Klan." Lu Li melambaikan tangannya untuk membiarkan semua orang bangun. Dia melirik ke Pulau Jiuyu dan merasa sedikit emosional. Dia disergap di sini dan hampir dibasmi oleh Ji Mengtian dan lainnya. Pulau Jiuyu tetaplah Pulau Jiuyu, tetapi banyak teman lama di masa lalu yang menghilang. Lu Li awalnya ingin membawa Bai Xias Huang diam-diam, tapi dia melewati kota 10.000 Buddha dan memperingatkan Raja Klan keluarga Kong dan keluarga Wei. Setelah sampai di Pulau Jiuyu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Paman Kong, kalian duduk di sini sebentar sementara saya berkeliling daerah itu." Bagus. Keluarga Raja Kong mengangguk sedikit, dan Lu Li membawa Bai Xias Huang ke udara dan terbang menuju barat laut. Ada awan hitam di ujung langit di sana, kilat dan guntur terlihat samar-samar, seringkali ada badai petir di dekatnya, dan Xiao Bai seharusnya ada di sana. Lu Li membawa Bai Xias Huang dan terbang dengan cepat, mengamati sekeliling dengan pikiran spiritualnya, melihat ke pegunungan dan melarikan diri. Meskipun dia bisa melihat awan hitam, dia membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk terbang dengan kecepatan Lu Li. Ini benar-benar di sini. Perasaan spiritual Lu Li mendeteksi seekor binatang kecil berlari masuk dan keluar dari area badai petir, dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya. Setelah bertahun-tahun, Xiao Bai masih sekecil anak kucing. Xiao Bai sedang berkonsentrasi untuk menyerap kekuatan guntur dan tidak menyadari Lu Li mendekat. Lu Li dan Bai Xias Huang mengawasi di luar sebentar. Dia berpikir sejenak dan baju besi ungu di tubuhnya muncul. Dia meminta Bai Xias Huang menunggu di luar dan bergegas ke area badai petir. Cici. Guntur meraung satu demi satu, langsung mengenai Lu Li. Ketika guntur pertama melanda, Lu Li merasakannya. Dia merasa lega ketika dia menemukan bahwa kekuatan guntur memasuki armor ilahi dan dengan mudah dihilangkan oleh formasi besar di dalamnya. Dia mengendarai ombak dan segera tiba di dekat Xiao Bai. Xiao Bai tersambar petir dan melompat keluar dari air. Xiao Bai berbalik karena terkejut. Ketika dia melihat Lu Li, mata kecilnya langsung bersinar karena kegembiraan. Kemudian wajahnya menunjukkan ekspresi kebencian dan keluhan, dan dia tidak berani mendekat. "Xiao Bai, kemarilah." Lu Li melambai, dan senyuman cerah tiba-tiba muncul di wajah Xiao Bai, dan dia terbang ke arahnya seperti anak panah yang tajam. Dia merangkak mengelilingi tubuh Lu Li dengan penuh kasih sayang, memutar lidah kecilnya maju mundur, membuat wajah Lu Li berlumuran air liur. "Hahaha, oke." Lu Li dengan penuh kasih sayang meraih tangan Xiao Bai dan membawanya terbang keluar. Dia dengan lembut membelai kepalanya dengan tangannya dan menjelaskan, "Saya telah mengasingkan diri beberapa waktu yang lalu dan harus melalui krisis besar, jadi saya tidak punya waktunya menemukanmu. Mainkan, jangan salahkan aku." Bai kecil menjadi lebih pintar dan bijaksana, ia menggelengkan kepalanya dengan serius dan melompat-lompat di atas tubuh Lu Li dengan penuh kasih sayang, bahagia seperti anak kecil. Lu Li baru saja melakukan penelitian dan menemukan bahwa kecepatan Xiao Bai telah meningkat pesat, dan kekuatannya seharusnya meningkat pesat, dan dia berkata dengan suara rendah, "Saya akan mengasingkan diri sebentar untuk memperbaiki segel kejahatan langit."
Mutiara, setelah memurnikan, aku akan membawamu pergi dan masuk ke api penyucian kekacauan. Jika aku bisa masuk ke penjara Guntur, aku akan melepaskanmu. Guntur di sana sangat kuat. Jika kamu bisa menyerapnya dan menerobos penjara Guntur, kamu akan menjadi binatang dewa. Ketika saatnya tiba, kamu bisa pergi ke alam dewa bersamaku. Tanda tanda seru. Mata kecil Xiaobai tiba-tiba berbinar, dan dia terus mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Luli berpikir sejenak dan berkata, berhenti berlatih di sini dan ikuti aku kembali ke penjara kayu. Aku akan berangkat paling lama dalam beberapa bulan. Kamu bisa berlatih di kuali Dewa Barbar selama beberapa bulan. Tanda tanya. Xiaobai mengangguk lagi, Luli bisa datang menemukannya secara langsung, membuatnya sangat bahagia. Beberapa tahun terakhir ini Luli sibuk berlatih dan jarang memperhatikannya, Xiaobai mengira Luli tidak menginginkannya lagi. Hahaha, ayo pergi. Luli memeluk Xiaobai dan terbang menuju Pulau Jeoyu bersama Bai Xias Huang, dia tidak berhenti di luar dan berteleportasi sampai ke penjara kayu. Bai Qiuxue sedang berlatih di lembah Sakura, sementara Jiang Qiling membawa Luan kecil. Hal ini biasanya terjadi sekarang, Jiang Qiling dan Bai Qiuxue bergiliran menjaga Luan kecil, dan Lu Hongyu akan sering datang untuk melihat apakah terjadi apa-apa. Luan kecil berumur beberapa bulan, karena kedua orang tuanya adalah pria yang kuat dan dia telah berendam dalam pemandian obat sejak dia masih kecil, dia telah tumbuh cukup cepat. Dia terlihat seperti anak berusia 1 tahun, dan dia masih bisa berjalan beberapa langkah, dan itu sangat lucu. Biarkan Raja Tianhu dan Raja Haizi datang, dan biarkan kakek datang juga. Luli memberitahunya bahwa terakhir kali dia berjanji untuk mengembalikan kebebasan Raja Rubah Langit dan Raja Siesi. Ketika dia kembali ke penjara emas, dia mengirim mereka berdua kembali ke dunia binatang purba. Saya meminta Lu Zhengyang untuk datang karena dia ingin memberinya mutiara Muyuan. Artefak ini tidak terlalu kuat. Dia memiliki baju besi artefak, dan mutiara Muyuan tidak berguna. Lebih baik memberikannya kepada keluarga Lu sebagai harta klan. Setelah penjelasannya, dia tidak sabar untuk memperbaiki segel mutiara Tianxi, dan setelah memperbaikinya, dia berangkat ke penjara es. Dia tidak bertemu Lu Renhuang selama bertahun-tahun, dan Luli takut orang-orang kuat dari 9 alam akan menimbulkan masalah bagi Lu Renhuang. Jadi saya ingin berangkat secepatnya, dan pertama-tama pergi ke penjara es untuk menemui Lu Renhuang. Saya telah menyempurnakan segel mutiara Tianxi sejak lama, dan sebagian besar telah disempurnakan, sebagian kecil sisanya hanya membutuhkan waktu 2 atau 3 bulan. Baiklah, 2,5 bulan kemudian, mutiara jahat surgawi muncul, dan beberapa informasi muncul secara misterius di benak Luli. Dia membuka matanya dan tersenyum, dan dia menyempurnakan segel keempat mutiara Tianxi. Mutiara Tianxi memiliki kemampuan baru, dan kecepatannya tampaknya meningkat pesat. Selain itu, aula baru muncul di Tianxi Pearl. Masuk dan lihat. Luli sedikit bersemangat karena ketika mutiara Tianxi muncul di bagian dalam istana, ada 3 tetes darah kaisar pembasmi di dalamnya. Dengan 3 tetes darah kaisar pembasmi ini, Luli menyelesaikan 3 krisis dan menyadari arti sebenarnya dari kaisar pembasmi. Kali ini aula baru muncul, apa isinya? Luli sangat menantikannya. Berdengung, Luli memasuki aula besar dalam sekejap, aula ini sangat besar, dan sebenarnya memiliki 3 pintu, yang menghubungkan 3 aula kecil tergantung situasinya. Dengan baik, Luli melihat sekeliling aula beberapa kali dan sedikit terkejut, karena aula itu sebenarnya dipenuhi dengan buku. Bahan-bahan buku ini sangat istimewa, sebagian besar sudah menguning dan pasti sudah berumur beberapa lama. Apakah ada puluhan ribu buku? Luli sedikit tercengang, mungkinkah ini seni magis? Bagaimana bisa ada begitu banyak kekuatan magis? Jika bukan sihir, apa yang dicatat buku-buku ini? Luli berjalan mendekat dan mengambil sebuah buku. Dia meliriknya dan bahkan lebih terkejut lagi. Judul buku itu berbunyi pengantar singkat tentang formasi ilahi. Pembatasan susunan. Mata Luli penuh dengan kekecewaan, apakah dia mengira itu adalah mantra dewa? Dia mengambil beberapa buku lain dan memeriksanya, dan menemukan bahwa semuanya adalah buku yang serupa. Formasi Trigram Naga Ilahi 9 Surga, Formasi Kecil 4 Kutub, Ringkasan Formasi Pengumpulan Roh, Formasi Surgawi Penekan Roh, pengantar singkat tentang pengecoran artefak. Luli membolak-balik buku satu demi satu selama lebih dari 1 jam, memeriksa ribuan buku. Dia benar-benar kecewa. Dia memeriksa ribuan buku dan tidak ada satupun yang membahas tentang seni magis. Semuanya tentang formasi dan casting terbatas. Dengan kata lain, ada begitu banyak buku di sini yang mengajarkan orang cara memalsukan artefak. Menempa artefak adalah hal yang baik,
Luli akan sangat senang jika dia mendapatkannya sebelumnya, tapi sekarang dia memiliki artefak. Yang terpenting dia merasa tidak mungkin memalsukan artefak di dunia fana, lagi pula tidak ada materi spiritual khusus. Jika dunia fana kecil dapat memalsukan artefak, artefak tersebut pasti sudah muncul sejak lama. Sudah berapa tahun 9 alam ada? Ada banyak ahli dalam alat pengecoran, tapi siapa yang bisa melemparkan senjata dewa? Jika dia pergi ke alam dewa, artefak apa lagi yang akan dipalsukan Luli? Beli saja penggantinya langsung, atau ambil saja. Luli tahu sedikit tentang hal-hal di alam dewa. Dia tahu bahwa artefak biasa sangat tidak berharga di alam dewa. Senjata misterius tingkat surga yang mirip dengan yang ada di alam Doutian berserakan di jalanan. Di alam dewa, artefak tingkat super harus dianggap berharga, bisakah dia menyempurnakan artefak tingkat super? Candaan. Ada puluhan ribu buku di sini, dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membaca semuanya. Ditambah dengan pemahaman yang lambat dan percobaan yang berulang-ulang, bahkan jika Luli memiliki cukup materi spiritual untuk menyia-nyiakannya, akan memakan waktu puluhan atau ratusan tahun bagi Luli untuk tidak dapat menempa senjata ilahi. Luli baru lahir lebih dari 30 tahun, bagaimana dia bisa memiliki kesabaran untuk mempelajari ini? Jadi dia berbalik, melihat ke buku yang tersisa, dan dengan tegas berhenti memperhatikan. Dia berjalan ke 3 aula kecil di sebelahnya, di pintu salah satu aula kecil, dia dengan lembut mendorong pintu dan pintu itu terbuka secara otomatis. Dia masuk dan melihat sekilas, dan kekecewaan di matanya menjadi semakin kuat. Karena hanya ada beberapa kuali dan peralatan khusus di dalamnya, itu seharusnya menjadi alat yang digunakan untuk memurnikan artefak. Setelah melirik beberapa kali, dia keluar dan pergi ke aula kecil kedua, pintunya dibuka dengan mudah. Ada banyak biji dan berbagai kristal aneh di aula kecil ini, aula ini berdiameter 10 kaki dan diisi dengan segala jenis biji dan kristal aneh. Luli tidak tahu untuk apa benda-benda ini, dan dia tidak berani menggunakannya, takut benda-benda itu beracun atau mudah terbakar, jadi dia melirik sekilas dan mundur. Di aula kecil terakhir, Luli merasa sedikit pusing setelah mendorongnya. Aula ini lebih besar dari aula utama di luar, radiusnya 1000 kaki, dan dipenuhi dengan segala jenis materi spiritual yang aneh. Mengapa tanduk ini sangat mirip dengan tanduk iblis? Dan auranya memiliki sesuatu yang jahat dan dingin di dalamnya. Sisik binatang buas semacam apa ini? Hanya satu sisik yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Tengkorak monster ini menakutkan sekali, desis. Bola mata ini benar-benar bisa melepaskan serangan jiwa. Aku hampir jatuh ke dalamnya. Luli berdiri di dalam beberapa saat, merasa sedikit kedinginan dan tidak bisa bernapas. Ada terlalu banyak materi spiritual aneh di dalamnya, dan aura yang memancar dari banyak tulang binatang membuatnya gemetar ketakutan. Aura dari banyak materi spiritual aneh membuatnya menggigil, dan dia tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi. Keluar. Setelah beberapa saat, Luli tidak berani tinggal lebih lama lagi dan berjalan keluar dengan cepat. Dia takut jika dia tinggal di sana untuk waktu yang lama, dia akan tertekan oleh aura beberapa materi spiritual di dalamnya, yang akan menimbulkan masalah jika terjadi sesuatu. Setelah berjalan keluar dan menutup pintu istana, Luli terengah-engah, dia menemukan punggungnya basah oleh keringat. Aura dari banyak materi spiritual di dalamnya begitu menakutkan sehingga bahkan jika dia berada di alam transformasi dewa, dia tidak akan mampu menahannya. Alat, materi spiritual, biji. Luli berdiri dalam keadaan linglung sejenak dan merasakan sesuatu di dalam hatinya. Segala sesuatu di aula ini lengkap, termasuk buku tentang formasi terlarang, peralatan, biji, dan materi spiritual. Jika Kemang diizinkan masuk dan belajar selama jangka waktu tertentu, dapatkah dia menyempurnakan beberapa artefak? Tidak, Luli segera menggelengkan kepalanya. Level Kemang terlalu rendah. Jika dia memasuki aula materi spiritual itu, dia mungkin akan langsung tertekan oleh aura materi spiritual itu dan mati. Mutiara Tianxi berasal dari alam dewa, dan materi spiritual di dalamnya adalah semua jenis binatang dewa dari alam dewa. Meskipun itu hanya materi spiritual yang ditinggalkan oleh binatang suci, prajurit tingkat rendah biasa pasti tidak akan mampu menahannya. Sama seperti mata tadi, jika Kemang melihatnya beberapa kali, dia mungkin tidak akan pernah bangun. Mari kita lihat apakah kita bisa menyempurnakan senjata ilahi dalam waktu singkat. Luli sedikit bersemangat. Lagi pula, ada begitu banyak materi, peralatan, dan mineral spiritual. Selama dia belajar cara menyempurnakan artefak, dia mungkin bisa memperbaikinya setelah beberapa eksplorasi. Jika baju besi ilahi dan senjata ilahi lainnya dimurnikan dan diserahkan kepada keluarga Lu,
keluarga Lu akan memiliki fondasi yang kuat seperti keluarga Yan dan dapat mempertahankan kejayaan selamanya. Luli dengan sabar memeriksa puluhan ribu buku. Dia membaca beberapa buku tetapi tidak membacanya. Akhirnya, matanya tertuju pada sebuah buku kuno di atas meja di sudut. Dia duduk di kursi singa di depan meja persegi, mengambil buku itu dan melihatnya sekilas, dan yang dia lihat adalah 9 karakter besar transkrip dari Master Pengrajin Dewa Tianlingzi. Guru besar, Luli mengerutkan bibirnya, apakah dia menjadikan dirinya seorang Grandmaster? Di catatan yang kamu tinggalkan, kamu juga menulis kata Grandmaster di atasnya. Dia dengan sabar membuka buku itu dan membalik-baliknya, tetapi beberapa kalimat pertama semuanya dibanggakan oleh Tianlingzi mengatakan betapa hebatnya dia di alam dewa, berapa banyak kekuatan besar di alam dewa yang memintanya untuk menyempurnakan senjata, dan bagaimana dia bisa jadilah yang terbaik di alam dewa. Betapa baiknya hubungan yang maha kuasa dengan si Anu, mengaku sebagai orang nomor 1 di dunia ketiga alam dewa dalam memurnikan senjata. Surga ketiga, ini adalah kedua kalinya Luli mendengar kata ini, dan keraguan muncul di benaknya berapa level yang ada di alam dewa. Mungkinkah ada beberapa alam ketuhanan? Bualan Luli sebelumnya langsung disaring, dia selalu bersikap rendah hati dan pragmatis dan tidak pernah peduli dengan reputasi palsu. Ia selalu percaya bahwa keunggulan seseorang bukanlah sesuatu yang bisa ia katakan sendiri, tetapi diakui oleh semua orang. Orang yang suka membual tentang betapa hebatnya mereka seringkali tidak terlalu hebat. Setelah membaca semua transkrip, mata Luli penuh dengan kekecewaan. Dari transkrip tersebut, tampaknya Tianlingzi telah berlatih pemurnian senjata selama 300 tahun, dan kemudian menghabiskan 30.000 tahun menyempurnakan artefak sebelum dia mencapai level master. Dia sendiri juga membual bahwa dia adalah orang paling berbakat di dunia dewa dalam memurnikan senjata dalam jutaan tahun. Karena apa yang disebut Grandmaster ini membutuhkan waktu lebih dari 30.000 tahun untuk mencapai status Grandmaster, Luli mungkin tidak akan dapat menyempurnakan artefak tersebut dalam 1.000 atau 2.000 tahun jika dia mempelajarinya sendiri. Sekalipun dia sangat berbakat, butuh setidaknya ratusan tahun untuk menyempurnakan artefaknya, bukan? Dia tidak punya waktu atau kesabaran. Setelah akhirnya menyempurnakan segel keempat Mutiara Tianxi, saya mendapatkan hasil yang tidak berguna. Cobalah kecepatan Mutiara Tianxi. Informasi yang muncul di benak Luli menunjukkan bahwa kecepatan Mutiara Tianxi telah meningkat. Dia tidak lagi memperhatikan situasi baru di aula, mengendalikan Mutiara Tianxi untuk terbang tinggi ke langit, dan terbang keluar dari lembah bunga sakura. Hei, setelah terbang ke udara, Luli mengendalikan Sky Evil Pearl untuk terbang dengan kecepatan penuh. Sky Evil Pearl bergetar sedikit, dan kemudian cahayanya melonjak dan berubah menjadi aliran cahaya yang melesat langsung ke kejauhan. Luli merasakannya dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Karena dia merasa kecepatan Mutiara Tianxi tampaknya lebih cepat daripada mayat dewa. Anda harus tahu bahwa kecepatan mayat dewa 10 kali lebih cepat daripada kecepatan transformasi dewa puncak. Jika Mutiara Tianxi sekarang beberapa kali lebih cepat, diperkirakan kecepatan Mutiara Tianxi harus lebih cepat daripada kecepatan dewa biasa. Namun mengingat Mutiara Tianxi dikatakan sebagai artefak tingkat super, yang lebih cepat dari dewa biasa, hal ini mudah untuk dipahami. Bagaimanapun, artefak tingkat super adalah harta karun yang bahkan mungkin tidak dimiliki oleh kekuatan besar alam dewa. Itu tidak benar. Lalu saya memikirkannya, jika Mutiara Tianxi benar-benar artefak tingkat super, maka jika hanya memiliki kemampuan ini, maka tidak layak menyandang gelar ini. Karena sejauh ini, Mutiara Tianxi belum menunjukkan kemampuan yang menantang surga. Pertahanannya tidak terlalu kuat, dan kecepatannya tidak berlebihan. Jarak antara ruang pesawat ulang-alik terlalu dekat. Sekarang ada aula tambahan, tetapi ada item pemurnian senjata di dalamnya, yang tidak banyak berguna bagi Luli. Mayat Tuhan, terbang ke depan dengan kecepatan penuh. Luli melepaskan mayat dewa itu, pertama-tama membiarkannya terbang pada jarak tertentu, dan kemudian mengendalikan Mutiara Tianxi untuk mengejarnya. Setelah beberapa saat, dia sampai pada kesimpulan bahwa kecepatan Mutiara Tianxi saat ini seharusnya 3 hingga 5 kali lebih cepat daripada mayat dewa. Berbicara secara logis, itu pasti akan melebihi kecepatan dewa biasa. Kembali, setelah terbang sejenak, Luli menyingkirkan mayat dewa dan mengendalikan Mutiara Jahat Langit untuk terbang kembali. Dia tidak terbang dengan kecepatan penuh, tetapi merenung di jalan, menghitung kapan waktunya berangkat. Beberapa pertikaian darah harus dibalas, jika tidak, orang mati itu akan muncul dalam mimpi Luli ketika dia pergi tidur. Jika dia tidak mencoba yang terbaik, Luli akan menyesali hati nuraninya sendiri. Mari kita istirahat sebulan lalu berangkat. Jika Kiling Kyusue dan Xia Suang bersedia mengikuti,
kami akan membawa mereka ke Chaos Purgatory. Luli memiliki firasat bahwa dia akan segera naik ke alam dewa, jadi dia harus tinggal bersama ketiga istrinya selama mungkin. Kembali ke lembah bunga sakura, Luli menemukan bahwa Jiang Qiling dan dua orang lainnya ada di sana, mengajak Luan kecil berjalan-jalan di lembah bunga sakura. Kami tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 2 bulan. Luan kecil sudah berjalan dengan sangat baik. Dia memiliki penampilan seperti harimau dan sangat menyenangkan. Suami, melihat Luli kembali, mereka bertiga menuntun Luan untuk menyambutnya. Luan, yang belum pernah melihat Luli sebelumnya, dengan takut-takut berseru, "Ayah." "Yah, Luan bagus." Luli mengangkat Luan dan menyentuh kepalanya dengan penuh kasih sayang. Luan sekarang adalah putranya. Meskipun tidak ada adopsi, berdasarkan hubungannya dengan Yeluo Lu Hongyu, dia juga bisa menjadi anak baptisnya. Luli secara alami menyukai Luan. Setelah mengobrol sebentar dengan mereka bertiga, Lu Zhengyang tiba bersama Raja Tianhu dan Raja Haezi. Luli langsung membatalkan kontrak jiwa antara keduanya dan mengembalikan kebebasan mereka. "Terima kasih Pak." Meskipun Raja Tianhu dan Raja Haezi mendapatkan kembali kebebasannya, mereka tidak berani melakukan perubahan apapun. Mereka berdua mengetahui kekuatan Luli dengan sangat baik, dan Luli dapat dengan mudah menghancurkan mereka sampai mati. Mereka berdua tidak lagi membenci Luli, lagi pula Luli membantu mereka membasmi banyak orang dari keluarga Yan, yang setara dengan membalaskan dendam leluhur mereka. Luli melambaikan tangannya dan berkata, "Aku akan berangkat ke api penyucian Chaos dalam 1 bulan. Kamu bisa kembali bersamaku." Raja Tianhu dan Raja Haezi mengucapkan terima kasih dan melangkah mundur. Luli menyerahkan mutiara Muyuan kepada Lu Zhengyang dan berkata, "Kakek, tolong simpan benda ini dan simpan sebagai harta keluarga." Jiang Qiling memanggil Lu Zhengyang lebih dari 2 bulan lalu, dan Lu Zhengyang tahu apa yang ingin dilakukan Luli dengannya. Dia tidak mengambil manik Muyuan, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Luli, apakah kamu tidak pergi ke penjara emas? Cari ayahmu dan berikan dia harta ini. Aku sudah tua dan tidak membutuhkannya lagi." Luli berpikir sejenak dan mengangguk setuju, dikatakan bahwa Lu Renhuang telah mencapai terobosan menjadi dewa. Mungkin juga ada terobosan besar dalam kekuatan tempur, dan artefak ini akan memberinya kekuatan lebih besar. Lu Zhengyang hanya memiliki alam abadi duniawi, jadi memegang mutiara Muyuan tidak berarti banyak. Anak-anak keluarga Lu akhir-akhir ini pendiam, kan? Tidak ada masalah, kan? Ketika Lu Zhengyang jarang datang, Luli akan mengobrol dengannya. Lu Zhengyang mengangguk sedikit dan berkata, "Saya bersikap sangat bijaksana akhir-akhir ini. Tidak ada yang berani main-main. Hanya ada beberapa orang yang makan, minum, dan bersenang-senang, dan saya tidak suka mempedulikan mereka. Luli, saya berdiskusi dengan ayah saya dan memutuskan untuk membangun sebuah sistem dalam keluarga. Anda lihat apakah itu berhasil?" "Oh." Luli menjadi tertarik dan bertanya, "Sistem apa?" Lu Zhengyang mengklarifikasi pikirannya dan berkata, "Saya akan membangun sistem dalam keluarga, sistem penghargaan dan hukuman. Terlepas dari keturunan langsungnya, selama mereka bekerja keras, mereka akan mendapatkan sumber daya. Jika mereka tidak bekerja sulit, bahkan keturunan langsung harus mengurangi sumber daya dan gaji, dan mereka juga harus membayarnya." Dia menjatuhkan hukuman yang berat. Secara umum, anak langsung cenderung memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga, lagi pula ayahnya memiliki kedudukan yang tinggi dalam keluarga dan memiliki banyak sumber daya, bahkan jika terjadi sesuatu, dia akan selalu ada untuk membereskan akibatnya. Akibatnya, banyak pesolek tercipta, yang juga merusak suasana dan mendiskreditkan keluarga Lu. Lu Zhengyang berencana menggunakan sistem hukuman dan penghargaan yang berat untuk membuat anak-anak keluarga bekerja keras dan menyesuaikan mentalitas mereka, sehingga menentukan arah perkembangan jangka panjang keluarga Lu. Keluarga Lu kini menjadi keluarga besar, dan statusnya terlalu tinggi. Anak-anak keluarga Lu bisa mengendalikan keadaan kemanapun mereka pergi. Misalnya, keluarga Zhao menggunakan namanya untuk menakut-nakuti orang tentang Lu Guangting, tetua keluarga Lu. Lagi pula, Lu Guangting bukanlah tetua dari keluarga Lu, bagaimana dia bisa memiliki reputasi yang begitu baik? Luli merenung lama sebelum berkata, "Kakek, izinkan saya memberi saran. Langsung tunjuk anak inti dalam keluarga. Anak inti ini tidak akan dibagi menjadi garis langsung dan agunan, selama dia memiliki bakat yang luar biasa. Dan karakter. Jika Anda dapat diandalkan, Anda dapat diserap. Nikmati perlakuan dan kekuasaan tertinggi, dan pada saat yang sama menyatakan kepada dunia luar bahwa Anda bukan anak inti dari keluarga Lu, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk menelepon dirimu sendiri adalah anak dari keluarga Lu."
Wewenang untuk meninjau anak inti diberikan kepada aula tetua, dan lebih dari separuh tetua harus setuju untuk masuk. Murid inti, Lu Zhengyang mengerutkan kening, tetapi Jiang Qiling dan Bai Qiuxue, yang duduk di sebelahnya, mata mereka berbinar. Setelah beberapa saat, Jiang Qiling berdiri dan berkata, ide bagus. Ayo, silakan pergi dan undang kakek saya segera. Keluarga Jiang kami juga akan membangun sistem ini di masa depan. Suamiku, ini ide yang bagus. Bai Qiuxue setuju dimanapun Anda dilahirkan, hanya bakat dan karakter yang dipertimbangkan. Dan jika Anda bukan anak inti, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa Anda adalah anak dari keluarga Lu. Pengenalan sistem ini akan menciptakan jalan menuju surga bagi anak-anak agunan itu, dan juga akan memaksa banyak keturunan langsung harus berlatih keras. Ini adalah siklus kebajikan yang sangat baik, yang dapat memungkinkan keluarga untuk terus melahirkan orang-orang yang kuat. Itu ide yang bagus. Lu Zhengyang ragu-ragu dan berkata, tapi, saya kira sebagian besar tetua akan menentang gagasan ini, kan? Bagaimanapun, itu akan merugikan kepentingan mereka. Lu Zhengyang benar dalam kekhawatirannya. Setelah sistem seperti itu dirumuskan, keturunan langsung dan keturunan jaminan akan ditempatkan pada garis awal yang sama. Jika keturunannya tidak bekerja keras, mereka akan segera digantikan oleh keturunan agunan. Ketika mereka menjadi tua dan mati, mereka akan menjadi bejana jaminan, dan cabang-cabang yang pernah mereka injak mungkin akan menginjaknya secara bergantian. Sistem seperti itu merugikan kepentingan semua sesepuh, diperkirakan sebagian besar sesepuh akan menentang begitu diusulkan, jika saatnya tiba masyarakat akan tergoda dan mungkin bukan hal yang baik bagi keluarga. Hehe, Luli tersenyum tenang dan berkata kakek, lakukan saja. Jika kamu tidak yakin, biarkan mereka datang kepadaku. Sistem ini untuk sementara mungkin merugikan kepentingan sebagian orang, tetapi dalam jangka panjang, keluarga Lu akan melakukannya, menjadi semakin kuat, ditambah artefak dan artefak yang kuberikan dengan teknik ini, mungkin keluarga Lu bisa pergi ke 9 alam untuk bersaing memperebutkan hegemoni dalam beberapa ratus tahun. Usulan Luli akan menyinggung kepentingan banyak orang yang berkuasa di keluarga Lu, jika Lu Zhengyang menerapkannya sendiri, dia akan menghadapi kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika seorang pemimpin klan menentang semua tetua, pemimpin klan kemungkinan besar akan diboikot, atau bahkan, dimakzulkan dan mengundurkan diri pada pertemuan tetua. Aula tetua dari keluarga manapun memiliki kekuasaan tertinggi, yaitu, dengan persetujuan lebih dari separuh tetua, sang patriark dapat turun tahta. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, apapun yang ingin dilakukan oleh pemimpin klan, dia tidak akan mengambil risiko menyinggung sebagian besar tetua dengan menerapkannya secara paksa. Usulan Luli mungkin pernah dipikirkan oleh seseorang sebelumnya, namun terlalu sulit untuk dilaksanakan, sehingga belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Sekarang dengan dukungan Luli, Lu Zhengyang tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Prestise Luli begitu tinggi bahkan melampaui para tetua penegak hukum. Terlebih lagi, Luli tidak pernah bersikap tidak masuk akal dalam beberapa aspek, jika dia mendatangi Luli jika dia tidak yakin, Luli pasti akan menyuruhnya keluar dan mengusirnya dari keluarga Lu, apalagi ditampar sampai mati olehnya. Setelah Lu Zhengyang kembali, dia berdiskusi dengan para tetua penegak hukum melalui panggilan. Para tetua penegak hukum setuju dengan pendekatan Luli. Lu Zhengyang segera mengadakan pertemuan para tetua untuk mengusulkan resolusi ini. Sungguh, usulan ini langsung ditentang oleh sebagian besar tetua, dan bahkan Adipati Agung kelima mengajukan keberatan halus. Beberapa tetua bahkan sangat marah dan mengatakan bahwa jika Lu Zhengyang mencoba menerapkan resolusi ini dengan paksa, dia akan meninggalkan keluarga Lu. Lu Zhengyang tidak mengatakan apa-apa. Setelah sekelompok tetua berbicara dengan sangat marah dan prinsip yang terdengar tinggi, dia berkata dengan ringan usulan ini dibuat oleh Luli. Dia berkata bahwa dia telah mengambil keputusan. Jika ada yang tidak puas, mereka bisa pergilah padanya. Teori. Dia juga berkata, siapapun yang ingin keluar dari keluarga Lu, dia tidak akan pernah mempertahankannya. Begitu Lu Zhengyang selesai berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi. Sekelompok tetua yang baru saja marah duduk dengan ekspresi canggung, tidak mampu mengatakan sepatah kata pun sebagai bantahan. Siapa Luli? Itu adalah orang nomor satu di alam Doutian. Dia melawan lebih dari 100 dewa sendirian, membasmi sebagian besar dari mereka, dan bahkan mengejar mereka ke alam Suyuan. Kemudian, raja dari keluarga Yan mengenakan baju besi ajaib dan datang untuk membasminya dengan senjata ajaib, tetapi dia juga dipukuli sampai mati. Prestise Luli telah mencapai puncaknya, dan beberapa orang bahkan menempatkannya di samping Kaisar Doutian.
Saya pikir sebuah altar harus didirikan untuk Luli sehingga orang-orang Tiongkok dapat memujanya siang dan malam. Kekuatan dan prestise Luli adalah satu hal, tetapi karakter Luli adalah hal yang paling ditakuti oleh keluarga Lu. Karena Luli tidak tumbuh dalam keluarga Lu dan tidak diasuh oleh keluarga Lu. Selain itu, dia kemudian mengalami penindasan dan permusuhan dari keluarga Lu. Dia sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri selama ini dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu. Dia tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap keluarga Lu. Kecuali beberapa orang seperti Adipati Agung kelima Lu Zhengyang, sulit bagi mereka yang lain untuk berbicara sedikit dengan Luli. Luli tidak memberi mereka perasaan apapun, kesempatan untuk bertemu dan mengembangkan perasaan satu sama lain. Oleh karena itu, jika ada yang berani mendatangi Luli untuk membuat keributan, pada akhirnya dia akan ditekan secara paksa oleh Luli, tanpa ampun. Jika Luli marah, dia akan menamparnya sampai mati tanpa ampun. Lu Zhengyang baru saja berkata bahwa Luli tidak akan pernah memaksa siapapun yang ingin keluar dari keluarga Lu. Dengan kata lain, para tetua ini harus melaksanakan keputusan ini atau mundur dari keluarga Lu. Keluar dari keluarga Lu, apakah kepala mereka ditendang? Keluarga Lu sekarang menjadi keluarga nomor satu di dunia Doutian, yang menempati sumber daya paling banyak. Jika mereka turun tahta, saya khawatir banyak orang berkuasa akan segera bergabung dengan keluarga Lu dan bersaing untuk mendapatkan posisi mereka. Oleh karena itu, meski banyak pihak yang menentang, resolusi tersebut berhasil dilaksanakan. Ketika Adipati Agung kelima mendengar bahwa itu adalah niat Luli, dia berhenti berbicara omong kosong dan dengan tegas mendukungnya. Para tetua keluarga Lu berdiskusi sepanjang hari dan malam, dan akhirnya menetapkan berbagai sistem. Sistem tersebut menyatakan bahwa selama anak-anak dari keluarga Lu, terlepas dari cabang langsung dan agunannya, mereka yang berusia di bawah 30 tahun berhak untuk menjadi anak inti, dan bahkan elit paling berbakat dari keluarga bawahan juga bisa menjadi anak inti keluarga Lu, asalkan mereka mengubah nama keluarga mereka menjadi Lu. Anak-anak inti mempunyai sumber daya budidaya yang paling unggul, mempunyai kualifikasi untuk mengiklankan kepada dunia luar bahwa mereka adalah anak-anak keluarga Lu, dan mempunyai berbagai hak dan kepentingan yang dermawan, artinya, anak-anak inti keluarga Lu akan menjadi anak-anak inti, tuan dan nyonya muda paling mulia dari keluarga Lu. Setelah berita itu tersebar, seluruh keluarga Lu menjadi gempar, terutama di kalangan generasi muda. Banyak remaja putri yang langsung berkumpul untuk membuat keributan. Lagi pula, setelah sistem ini diterapkan, mereka tidak hanya tidak akan dapat memperoleh sumber daya terbaik dari keluarga Lu untuk membantu budidaya mereka, mereka bahkan tidak akan dapat mengatakan bahwa mereka adalah keturunan keluarga Lu ketika mereka pergi keluar. Ada kabar dari Aula Penatua bahwa masalah ini diputuskan oleh Luli, dan tuan serta nyonya muda dari keluarga Lu segera tidak berani membuat masalah. Lu Zantian masih tinggal di kota kecil menunggu kematian siapa yang berani menyentuh ke orang pembawa sial Luli. Setelah beberapa hari keributan, anak-anak keluarga Lu menerima kenyataan. Keturunan keluarga Lu semuanya tergila-gila dengan kegembiraan, dan beberapa elit dari keluarga bawahan juga sangat bahagia. Bakat banyak dari mereka mungkin tidak lebih buruk daripada bakat anak-anak langsung keluarga Lu, selama mereka dapat dibina dengan sumber daya terbaik, mereka dapat dengan cepat melambung ke angkasa. Murid cabang keluarga Lu yang tak terhitung jumlahnya mulai berlatih keras untuk persiapan ujian komprehensif dalam waktu setengah bulan. Karena tekanan, murid langsung tidak berani bermain sepanjang hari dan mulai berlatih keras. Keluarga Lu telah memasuki persaingan yang sehat. Jika sistem ini bisa terus diterapkan, keluarga Lu akan menjadi semakin kuat. Reformasi sistem keluarga Lu sampai ke telinga semua keluarga besar hanya dalam beberapa hari, dan 4 keluarga besar adalah yang pertama menerima berita tersebut. Jiang Tianxun mengumpulkan para tetua keluarga Jiang semalaman untuk berdiskusi, tetapi menghadapi perlawanan yang kuat. Begitu pula dengan para leluhur keluarga Ye dan keluarga Kong juga ingin menerapkannya, lagi pula jika diterapkan maka keluarga akan menjadi semakin kuat. Ini akan meletakkan dasar yang sangat baik bagi kejayaan abadi keluarga, dan generasi raja klan berikutnya akan selamanya tercatat dalam catatan sejarah. Sistem ini telah menyinggung banyak kepentingan, dan perlawanan yang dihadapinya tidak diragukan lagi sama seperti sebelumnya, keluarga Ye, keluarga Jiang, dan keluarga Kong semuanya tetap menemui jalan buntu. Sebaliknya, sistem ini menyebar keluar, dan beberapa keluarga kecil terus menerapkannya dengan mudah. Beberapa kepala keluarga kelas 4 dan 5 memiliki otoritas absolut dan menegakkannya terlepas dari keberatan para tetua. Ada juga keluarga kelas 5 yang patriarknya sangat mendominasi, dia membasmi seorang tetua secara langsung dan kemudian mempromosikannya. Semakin besar keluarga, semakin banyak faksi dan berbagai perselisihan kepentingan yang mempengaruhi seluruh tubuh.
Sebaliknya, mereka tidak berani bertindak sembarangan, jika tidak maka keluarga akan terpecah belah dan akan terjadi masalah besar. Setengah bulan kemudian, kompetisi seleksi anak inti keluarga Lu dimulai, dan Lu Zhengyang meminta Lu Li untuk maju dan menenangkan situasi. Lu Li muncul bersama Jiang Qiling, Bai Qiuxue, dan Bai Xiaosuang, menarik perhatian dan tatapan antusias dari banyak anggota muda keluarga. Di tengah teriakan antusias dari anak muda yang tak terhitung jumlahnya dan undangan hangat dari para tetua Lu Li dengan enggan naik ke atas panggung untuk mengucapkan beberapa patah kata. Menghadapi kerumunan gelap di bawah, ekspresi Lu Li tidak berubah sama sekali. Dia berjalan perlahan ke atas ring, seolah sedang berjalan-jalan santai di halaman belakang. Dia melirik ke arah penonton dan berbisik pelan, dan suaranya menyebar ke telinga. Dari semua murid muda di bawah ini ada beberapa di antara kalian. Banyak orang akan berterima kasih kepada saya, dan banyak orang akan membenci saya. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah satu kalimat hidup dalam kesedihan dan mati dalam kebahagiaan. Jika jika kita tidak merasakan krisis, keluarga akan segera terpuruk. Keluarga tanpa mekanisme kompetisi yang baik tidak akan mampu terus-menerus menghasilkan keluarga yang kuat. Hanya mereka yang berasal dari ribuan tentara yang memenuhi syarat untuk memimpin keluarga Lu lebih jauh. Bahkan anak-anak dari keluargamu sendiri tidak dapat melampauinya. Bagaimana kamu bisa begitu sombong dan mendominasi dunia? Anak-anak dari keluarga Lu adalah suatu kehormatan dan tubuh. Belenggu, kuharap kamu bangga menjadi keturunan keluarga Lu hari ini, dan biarkan keluarga Lu bangga padamu besok, dan biarkan aku bangga padamu. Kata-kata tersebut membuat semua murid di bawah heboh, terutama kalimat terakhir yang membuat semua orang heboh hingga ingin segera berlatih dalam pengasingan. Pada seleksi pertama keluarga Lu, dipilih lebih dari 60 anak inti, kurang dari setengahnya adalah anak langsung, dan sisanya adalah anak dari garis agunan dan cabang, serta beberapa anak elit dari keluarga bawahan. Meski mereka menjadi anak inti keluarga Lu, anak dari keluarga bawahan harus mengganti nama belakangnya menjadi Lu. Namun menjadi murid inti sama dengan terbang ke angkasa. Dia tidak hanya memiliki reputasi yang hebat di dunia Doutian, tetapi dia juga memiliki sumber daya yang unggul. Dalam beberapa dekade, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di daratan. Lu Li mengabaikan sisa masalahnya dan menyerahkannya pada Lu Zhengyang dan yang lainnya untuk ditangani. Selama periode waktu ini, dia terutama menemani Jiang Qiling dan 3 lainnya, kadang-kadang mempraktikkan kekuatan mistik dan menyempurnakan beberapa ramuan yang menyehatkan jiwa. Setelah mencapai ranah Ratu Abadi Bumi, kekuatan mistik dan pengembangan jiwa tidak lagi penting, yang utama adalah pemahaman tentang misteri. Tentu saja, jika kekuatan yang dalam bisa menjadi lebih kuat dan jiwa menjadi lebih kuat, itu masih dapat membantu kekuatan tersebut. Lu Li telah bertanya kepada Jiang Qiling, Bai Qiuxue, Bai Xiaosuang, dan tidak satupun dari ketiganya ingin mengikuti Lu Li ke penjara emas. Jiang Qiling dan Bai Qiuxue ingin menjaga Luan, Bai Xiaosuang ingin mengikuti mereka, tetapi berpikir bahwa tempat yang dikunjungi Lu Li lebih berbahaya. Saat itu dia pasti akan tinggal di Mutiara Tianxi setiap hari, dan tidak ada gunanya pergi ke sana. Lu Li tidak memaksakan diri dan siap membawa Xiao Bai bersamanya, dan He Yue tentu saja harus membawanya. Bagaimanapun, He Yue diperlukan untuk memantau situasi secara keseluruhan. He Yue bukanlah makhluk spiritual Lu Li, tapi Lu Li tidak berniat membiarkannya kembali ke dunia binatang purba. Sebaliknya, He Yue diminta untuk memindahkan keluarga binatang Siam ibu anak ke alam Doutian dan menjadikannya pengikut di bawah keluarga Lu, dan semua sumber daya akan diprioritaskan. He Yue secara alami setuju. Tidak ada masa depan baginya untuk kembali dan mengikuti Raja Rubah Langit. Lu Li adalah orang kuat yang bisa membasmi Raja keluarga Yan, dan dia tahu bahwa Lu Li ingin menyerahkan artefak itu kepada Raja, keluarga Lu. Dia percaya bahwa Lu Li pasti akan menyelesaikan keluarga Lu dengan baik sebelum dia berangkat ke alam dewa, dan bahwa keluarga mereka akan memiliki masa depan yang baik bersama keluarga Lu. Lu Li memanggil Kemang ke lembah Sakura, lalu membuang 10 buku tentang formasi terlarang. Dia tidak meminta Kemang untuk membaca buku itu, tetapi menyalinnya. Terlalu banyak buku tentang berbagai formasi terlarang di aula, dan banyak di antaranya adalah formasi dewa. Ini adalah harta karun bagi suku Tianhuan yang menyukai formasi terlarang. 10 buku tentang formasi dewa yang dipilih oleh Lu Li lebih berharga bagi Kemang daripada 10 senjata dewa. Meskipun Kemang tidak dapat memurnikan artefak, dengan menyalin buku-buku tentang formasi terlarang ini, klan Tianhuan akan memperoleh harta karun super, dan klan Tianhuan mungkin akan lepas landas karena hal ini di masa depan. Kemang membacanya sebentar, dan tiba-tiba meneteskan air mata,
Ia segera berlutut dan bersumpah bahwa klan Tianhuan akan setia kepada keluarga Lu dari generasi ke generasi, dan akan menjadikannya aturan besi pertama klan Tianhuan, aturan. Luli mengizinkan Kemang masuk dan menyalin buku karena dia ingin meninggalkan seorang penolong yang kuat untuk keluarga Lu. Setelah Kemang memperoleh kitab suci ini, dia akan mampu menciptakan banyak formasi dewa yang kuat, yang akan sangat membantu keluarga Lu. Suku Tianhuan tidak kuat dalam pertempuran, tetapi mereka secara alami pandai dalam formasi pengekangan. Perlombaan seperti itu seringkali perlu bergantung pada keluarga yang kuat, sehingga kedua belah pihak dapat saling menguntungkan. Luli tidak menyalin semua buku tentang formasi terlarang kepada Kemang karena dia takut klan Tianhuan akan menjadi terlalu kuat dan keluarga Lu tidak akan mampu menekan mereka dan malah akan mencaplok keluarga Lu. Hal seperti itu tidak akan terjadi ketika Kemang masih hidup selama ribuan tahun dan puluhan ribu tahun. Klan fantasi Hautian melampaui keluarga Lu karena pemahaman mereka tentang kekuatan berbagai formasi dewa. Penting untuk waspada terhadap orang lain. Sebulan kemudian, Luli berangkat. Banyak orang datang untuk mengantarnya pergi, dan hampir semua ahli top di alam Doutian datang. Meskipun Jiang Qiling dan 3 orang lainnya tidak mengatakan apa-apa, keengganan di mata mereka terlihat jelas, sepertinya Luli tidak akan pernah kembali setelah pergi kali ini. Tanda tanya. Xiaobai berdiri di bahu Luli, sangat senang. Luli tidak membawa binatang Yin Kui bersamanya kali ini, membiarkan binatang Yin Kui terus melahap telur binatang gemuk dan berevolusi. Bagaimanapun, binatang Yin Kui tidak memiliki kemampuan psikis sekarang dan kekuatan tempurnya agak kurang. Raja Tianhu dan Raja Haezi mengikuti Luli dengan hormat, tidak ada sedikit pun gejolak di wajah mereka, tetapi hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Akhirnya kembali, keduanya akan sepenuhnya bebas. Mengikuti kedua pria itu adalah beberapa suku orc seperti klan kelelawar bayangan. Sekarang setelah ancaman dari 9 alam telah berlalu, tidak ada gunanya meninggalkan mereka. Hilang. Luli melambaikan tangannya, mengangguk ke arah Jiang Qiling, Bai Qiuxue, Bai Xiasuang, memasukkan Raja Rubah Langit dan yang lainnya ke dalam mutiara jahat langit, lalu masuk ke dalam dirinya sendiri, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Hah! Mata banyak orang sedikit menyusut, mengapa kecepatan Tianxi Pearl menjadi begitu menakutkan. Ia menghilang di kejauhan dalam sekejap, bukankah kecepatan ini jauh lebih cepat dari mayat dewa? Banyak orang yang merasa sedih karena kekuatan Luli menjadi semakin tidak terduga. Beberapa orang merasa sedikit sedih di dalam hati mereka. Semakin kuat Luli, semakin dekat dia dengan alam dewa. Kemang sudah menunggu di sini, di pintu masuk dan keluar penjara kayu ke penjara bumi. Ketika Luli datang, dia akan membuka segelnya tepat waktu. Ya Tuhan, semoga perjalananmu menyenangkan. Kemang memberi hormat pada Luli dengan hormat. Kali ini Luli tidak membawa Kemang bersamanya. Bagaimanapun, dia akan menerobos kota Kaisar Ilahi kali ini, dan dengan tingkat pengekangan Kemang, dia seharusnya tidak dapat menggunakannya, akan lebih baik dia mempelajari 10 buku besar dewa di rumah. Luli melambaikan tangannya dan memasuki Gunung Tongtian. Setelah Kemang melihat Luli pergi, dia menggunakan batasan untuk menutup pintu masuk dan keluar. Ada kilatan cahaya putih di depan matanya, dan Luli muncul di neraka. Dia membiarkan baju besi ilahi muncul lebih awal, takut dia akan disergap. Meskipun makhluk abadi di bumi dan Dewa 9 alam tidak dapat masuk neraka, lebih baik berhati-hati. Setelah dia keluar, pikiran spiritualnya segera menyebar. Dia dengan mudah menemukan beberapa pengintai yang bersembunyi di dekat pintu masuk dan keluar. Dia juga menemukan beberapa kurcaci yang bisa menjadi tidak terlihat. Mendengus. Luli mendengus dingin, mutiara jahat surgawi bersinar terang, dan Raja Rubah Surgawi dan Raja Haezi muncul. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ada pengintai yang mengintai di dekat sini, basmi semua kurcaci yang tak terlihat. Memanggil, Raja Rubah Langit dan Raja Haezi terbang dengan cepat. Raja Rubah Langit sekuat dewa yang berubah dan memiliki jiwa yang kuat. Pengintai tak kasat mata itu tidak bisa lepas dari deteksinya. Hei, seorang prajurit di puncak Kaisar Manusia terbang dari kejauhan, dan dia berteriak dari jauh, Tuan Lu, saya Chen Jin, dan kakek buyut saya adalah Chen Wuxian. Luli melambaikan tangannya, menyuruh Raja Rubah Langit dan Raja Hechi untuk tidak memperhatikan orang ini dan membasmi para kurcaci itu. Setelah Chen Jin terbang, dia berlutut di depan Luli dan berkata, Chen Jin telah bertemu dengan Anda, Tuan. Luli mengangguk sedikit. Chen Jinting masih muda, kurang dari 20 tahun, dan wilayahnya tampaknya mampu melampaui Dewa Bumi kapan saja. Dia dianggap jenius bahkan di dalam keluarga Chen. Chen Wuxian memintanya untuk menghubunginya, yang juga membuktikan bahwa Chen Jin memiliki status yang baik di keluarga. Dia melambaikan tangannya,
meminta Chen Jin untuk bangun, dan berkata, "Bagaimana kabar kakek buyutmu akhir-akhir ini? Terima kasih atas berkahmu yang luar biasa, kakek buyut." Chen Jin berdiri dan berkata dengan hormat, "Keluarga Chen kami sekarang telah mengambil alih alam Songhuang. Kakek berkata bahwa semuanya adalah hadiah darimu. Dia memintaku datang ke sini untuk memberi tahu baik Anda tentang hal itu. Mari kita lihat situasi terkini di 9 alam. Ngomong-ngomong, saya akan mengikuti Anda dan membantu Anda memimpin." Luli sangat puas dengan sikap Chen Jin. Dia masih muda dan berasal dari keluarga besar tapi tidak sombong, yang langka dan berharga. Tapi Luli tidak tahu betapa terkenalnya dia di 9 alam saat ini. Apalagi Chen Jin, tuan muda dari keluarga Chen, bahkan para tetua dari keluarga besar 9 alam tidak akan berani bersikap menonjol di depan Luli, bukan? Siapa yang berani sombong di depan pria galak yang mampu membasmi raja keluarga Yan? 1130